kepada yang kau sembah sekarang ini? Coba kau jelaskan dulu. Cocok enggak itu? Masuk kategori enggak yang kau sembah sekarang ini dengan definisi KBBI itu? Begini Bang Goto, jangan menuduh ya. Nah itu tadi dia sendiri menuduh dirimu seperti itu. Jadi gini, kalau kami gini, perbuatlah kepada sesamamu seperti apa yang kau inginkan diperbuat sesamamu kepadamu. Jika kamu tidak ingin dihujat, jangan hujat orang lain. Kalau Anda mengukurkan KBBI ya menjadi definisi daripada Tuhan, harus satu Tuhan kalian bilang. Terus bagaimana mengukurnya itu coba? Menurut Anda bagaimana? Apakah Tuhan yang satu itu Tuhan kalian? Apakah itu Tuhannya Abraham itu Tuhan kalian? Ana ini udah dijelaskan berkali-kali. Loh, udah ku gambar. Selaku warga negara Indonesia yang baik dan benar, tunggu diam kau dulu, saya ulang. Selaku warga negara Indonesia yang baik ya, kita ini punya panduan berbahasa yang baik dan yang benar, diatur oleh undang-undang dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi Bang Goto, mau kamu usir semua orang yang ini, yang ateis dari Indonesia ini? Usir ateis. Anda ini tidak ngerti ngapain usir ateis? Apa hubungannya ateis dengan? Loh, mereka nggak di KBBI definisi Tuhan nggak dituhankannya, gimana? Ya, itu urusannya. Lah udah itu pun urusan kami. Kita diskusi yang baik. Perbuatlah kepada orang lain seperti apa yang kau inginkan diperbuat orang lain. Kamu menghujat. Kau menghujat di mana? Saya menghujat sini. Pakai otak kau itu. Kau sudah tua tapi dungunya minta. Jadi kayak gitu Bang Goto, semalam baik-baik, sekarang kesurupan. Di mana saya menghujat di sini? Di mana saya Bang Goto? Yang mana saya? Kalau disampaikan kebenaran Bibelnya, dia bilang Tuhanmu pelernya 2. Hah? Gak menghujat tadi, lupa. Saya kantor teman kau tadi karena dia bilang Islam. Mana temanku itu lah fitnah dirimu? Mana temanku itu? Gak kenal aku. Kenapa kau serang saya? Saya tidak bicara sama kau. Saya bicara sama tadi. Makanya jangan menuhankan manusia. Udah ngomong ini nenek lampir ini, aku turun lah. Waduh kan, menghujat, kau yang menghujat. Iya yang menghujat baru. Bukan saya. Tuhanmu kan disunat, Tuhanmu disunat, ya pasti ada itunya lah. Kalau kau tersinggung, jangan menuhankan manusia dong. Gimana sih? Parah ini. Tadi saya tidak ngomong sama dia, saya ngomong sama yang penghujat tadi. Jadi saya hanya mengkanter penghujat tadi dan saya pakai data. Namanya manusia pasti punya batu sakar, kan begitu poinnya. Apakah saya menghujat? Tidak. Karena memang ada batu sakarnya. Kecuali kalau tidak ada, baru saya bilang ada, itu baru saya menghujat. Pakailah otak sedikit. Makanya di dalam Bibelmu itu ya, dibilangan Tuhan itu bukan manusia. Di Hosea, aku ini Tuhan bukan manusia. Karena kau malu tuh, kau sendiri malu kalau dibilang Tuhanmu punya biji itu, malu tuh. Padahal dia wajar punya itu karena dia manusia, gimana dong? Tadi dia marah karena Bang di atas ini sudah baca definisi Tuhan menurut KBBI. Dia tadi itu mau tolak KBBI tapi karena sudah terlanjur salah, akhirnya cari gara-gara minta turun. Lucu juga itu Unda Karyana. Aduh, sudah saya jelaskan tadi bahwa KBBI ya, itu adalah standar kita sebagai tunggu dulu, standar kita sebagai ya warga negara Indonesia untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan yang benar. Kalau itu saja kau tolak, berarti kau tolak Sumpah Pemuda. Karena bunyi Sumpah Pemuda itu ya berbahasa satu, yaitu bahasa Indonesia. Sementara bahasa Indonesia itu terujukannya KBBI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya teman-teman. Semangat malam saudara non muslimku, apa kabar? Ya, dari tadi kini kita belajar bahasa Indonesia Bang, tapi tidak ngerti-ngerti mereka bahasa Indonesia. KBBI pun ditolak. Itulah kata Yesus, hidup kekal itu adalah. Berarti Allah itu udah bahasa Indonesia itu ya? Allah itu. Aduh, dulu lah. Hidup kekal itu mengenal Yesus. Itu wajib, syaratnya untuk memperoleh hidup kekal, yaitu surga, harus mengenal Yesus. Yang kedua, tanda-tanda orang yang mengenal Yesus adalah mendudukkan Yesus sebagai utusan Tuhan.
Jadi kalau ada orang yang menganggap Yesus Tuhan, berarti dia tidak memenuhi syarat, karena dia tidak mengenal Yesus. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Jadi Yesus ini harus dikenal sebagai utusan Tuhan. Syaratnya untuk masuk surga itu mengenal Yesus sebagai manusia yang diutus oleh Tuhan. Jadi kalau ada orang yang menuhankan Yesus, berarti dia tidak mengenal Yesus itu. Sedangkan syarat masuk surga yaitu nggak bisa tidak. Ya, makanya teman-teman kita di sini hadir, orang-orang Islam yang hadir di sini ya sekedar hanya untuk menunjukkan jalan keselamatan itu kayak mana. Yesus dikenal sebagai utusan Tuhan biar manusia itu selamat. Ya, saya menuhankan Yesus, Bang. Berarti Anda tidak mengenalnya, saudaraku. Tetapi utusan itu di Alkitab ada utusan yang benar-benar diutus, ada yang mengaku-ngaku utusan tetapi bukan utusan. Hidup kekal itu mengenal Yesus sebagai benar-benar utusan. Lepas daripada itu, orang itu sesat. Tidak mengenal Yesus. Alhamdulillah, umat Islam bukan pengikut Yesus. Umat Islam tidak nyamar-nyamar seperti pengikut Yesus, ngaku Yahudi, ngaku domba. Tapi umat Islam menerima berkah dan karunia akal sehat sehingga mereka mendudukkan Yesus yang datang di tengah kaumnya Bani Israel sebagai rasul, lahir tanpa ayah, diberi hikmat Injil sebagai utusan Tuhan. Itu artinya bahwa konsep keselamatan yang Yesus tawarkan kepada Bani Israel, bahwa siapa yang mengenal dirinya itu memperoleh hidup kekal. Kalau umat Islam Anda baris dari Sabang sampai Merauke di Indonesia ini, ketika mereka membaca Bible, mereka akan ditanya, Yesus itu menurut Yesus siapa agar orang bisa memperoleh hidup kekal? Umat Islam menjawabnya dengan jujur, tanpa ada penipuan, tanpa ada tendensi menyesatkan. Yesus itu agar kita hidup kekal, kita harus mengenalnya sebagai utusan Tuhan. Titik. Gak ada embel-embel yang lain. Bagaimana dengan Anda? Anda barusan mengatakan Yesus itu Tuhan. Berarti maaf, Anda tidak memperoleh hidup kekal. Itu aja intinya. Oke. Tetapi ayat-ayat yang lain yang mendukung ketuhanan Yesus, Anda nggak percaya. Intinya Anda menyukai ayat, Anda mempercaya ayat yang menurut Anda itu tidak mendukung. Macam tadi. Bukan ada ayat yang lain, Anda nggak percaya itu. Coba Anda tunjukkan hidup kekal itu adalah mereka mengenal Yesus Kristus yang engkau tuhankan, yang engkau Tuhan, yang adalah Tuhan, Tuhan yang engkau utus dan seterusnya. Coba tunjukkan dalilnya di mana, Bang? Kita beragama itu endingnya adalah mau mencari hidup kekal. Percuma Anda kemudian nyanyi-nyanyi sampai mulut Anda robek. Kalau ternyata Anda tidak memperoleh hidup kekal, itu buat apa Anda menyanyi setiap hari Minggu gitu? Untuk apa? Iya. Iya, Untuk apa? Sebelum kalian menanyakan Yesus itu siapa, ribuan tahun yang lalu itu sudah dipertanyakan oleh tua-tua Yahudi atau rabi-rabi Yahudi. Jadi sudah tertulis di Alkitab siapa Yesus itu. Ya sudah, hidup kekal itu siapapun Yesus, hidup kekal menurut Yesus mengenal dirinya sebagai apa? Iya, jadi pertanyaan kalian ini sudah ada ribuan tahun yang lalu. Hidup kekal menurut Yesus mengenal dirinya sebagai apa? Satu-satunya Yesus Kristus utusan. Nah, utusan kan? Memang dia utusan. Ya tetapi utusan. ayat yang lain. Terus kenapa Anda Tuhankan? Kenapa Anda Tuhankan? Sebentar, makanya aku bilang tadi ayat yang lain yang Silakan. Ya, silakan Anda Tuhan tunjukkan. Yesus, tetapi Anda nggak mau percaya itu. Kan Anda Bukan tidak yang percaya. lain. Bukan tidak percaya. Tapi yang lain Anda nggak percaya. Saya mendudukkan hidup kekal. Hidup kekal menurut Yesus mengenal dirinya sebagai apa? Itu aja dulu.
Iya, tetapi kan ada ayat-ayat yang lain. Iya yang sudah kamu mendukung tunjukkan saudara, tunjukkan Apakah- hidup kekal itu Iya, diperoleh coba. dengan pengakuan Yesus sebagai apa dia? Iya, Tuhan sebentar. atau utusan? Iya, sebentar. Tapi dengan ayat itu apakah meruntuhkan keilahian Yesus hanya dengan ayat itu? Ya, silakan aja dia ilahi, silakan aja dia Bapa, silakan aja dia Tuhan, silakan aja dia pencipta. Tetapi hidup kekal mengenal dirinya cukup dengan sebagai utusan Tuhan. Iya. Silakan Anda tunjukkan dalilnya hidup kekal itu mengenal Yesus sebagai Bapa. Mana dalilnya? Mana? Hidup kekal itu adalah mengenal Yesus sebagai ilahi. Dalilnya mana? Iya, sebentar aku cari. Iya, Itu silakan. dalam satu pasal ya, dalam satu pasal itu Silakan pertanyaan dalam satu Anda kitab sudah sekalipun. Silakan tunjukkan. Jadi Kalau cuma jadi-jadi aja, jadi apa yang jadi kalau begitu Bang? Kalau cuma jadi-jadi doang. Orang beragama itu siang malam mereka berdoa, mereka bertuhan, mereka punya kitab, mereka punya prosesi ibadah. Bukan gaya-gayaan bagi orang waras, di Yohanes tapi 10, untuk ya. memperoleh hidup kekal. Gitu loh. iya. Bukan untuk gaya-gayaan. Coba. Yohanes 10. Mari Yohanes 10 kita ya. lihat. Itu Yohanes 10 nomor berapa? Itu dalam satu pasal itu. Yohanes 10 Itu- nomor berapa, Abang? Oke, kita ke sebentar. Yohanes 10 ayat tunggu. Orang kalau antikristus Dari itu antikristus itu selalu mencari data untuk melawan Yesus memang. Silakan. Nomor berapa? Nomor berapa dari Yohanes 10 Anda gunakan untuk membantai Yesus sebagai antikristus? Silakan. Enggak, bukan membantu sebagai antikristus. Ya, Anda membantah, Anda mencari mengatakan- dalil. Hidup kekal Sebentar. itu mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan. Sekarang Anda menolak itu. Anda ingin membantah itu. Silakan tunjukkan dalil bantahan Anda. Iya, kita mengakui Yesus itu utusan juga, tetapi Faktanya cuman di mulut. Cuman di mulut Anda mengakui, Makanya aku tetapi bilang hati, di ayat pikiran, yang lain. keyakinan, kepercayaan Anda, agama Anda tidak percaya dengan apa yang Anda ucapkan itu sendiri. Ayo silakan Anda bantah. Yesus menunjukkan data Yohanes 10 nomor berapa? yang aku tunjukkan ini mengatakan Yesus itu adalah Tuhan. Di mana dalilnya? Tunjukkan kepada saya. Ya dari ayat 22 ya, dari ayat 22. Oke, silakan Anda Makanya baca. aku bilang pertanyaan kalian tentang Yesus ini sudah ada ribuan tahun yang lalu. Jadi Tapi tidak akan Anda temukan dan tidak akan pernah Anda batalkan pernyataan Yesus itu sendiri. Aku telah mengatakan kepadamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapakku itulah yang memberikan kesaksian tentang aku. Tetapi kamu tidak percaya karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Coba baca Domba-dombaku ayat 28. mendengarkan suaraku. Dan Iya, aku Bang, mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Oke Bang, 22 baca ayat 28. 28. Oke, Bang, baca ayat Ya, 28. kita loncat. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada siapa? Kepada mereka. Siapa yang bisa memberikan? Sebentar, Tunggu, stop sabar dulu, dulu, Bang. sabar dulu. Stop dulu Sabar di situ. dulu, Bang. Abang, sabar. Aku Makanya Anda nggak percaya itu kan? Abang memberikan. Aku memberikan hidup yang kekal. Itu maksudnya Gila, siapa yang benar. bisa memberikan hidup yang kekal? Gila. Saya selesaikan dulu baca. Ini bukan gereja dan ini bukan pemakan babi yang sedang Anda kemudian temani untuk berdiskusi. Kami umat Islam. Umat yang tidak ada kemudian tendensi menyesatkan. Apapun yang tertulis, kami percaya. Oke? Tidak perlu Anda panik begitu. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada aku. Lebih besar daripada siapapun. Terus ke bawah. Seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa.
aku dan Bapa adalah satu. Terus apa terus masalahnya? lagi. Terus lagi. Sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu dan melempari Yesus. Kata Yesus kepada mereka, banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku yang kuperlihatkan kepadamu. Oke. Pekerjaan Ayat 33. manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku? Jawab Ayat orang-orang 33. Yahudi itu, bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Tuhan dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja menyamakan dirimu dengan Tuhan. Kata Yesus kepada mereka. Oke, Kata stop Yesusnya. dulu. Kata Yesusnya, stop sabar dulu. Tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat, kamu aku telah berfirman, kamu adalah Elohim. Jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan disebut Elohim, sedang kitab suci tidak dapat dibatalkan. Masihkah kamu berkata kepada aku yang dikuduskan oleh Bapa, yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Elohim karena aku telah berkata aku anak Elohim? Masihkah kamu mengatakan aku yang diutus oleh Bapa, menghujat Bapa karena aku mengatakan aku ada anak Elohim? Padahal bukankah dalam kitab Tauratmu dikatakan siapapun yang diserahi tugas menyampaikan firman maka dia adalah Elohim? Gimana ceritanya? Yesus memberikan hidup yang kekal bila mana kita mengenal dirinya sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan. Oke, siapa yang bisa memberikan hidup yang kekal? Yesus diberikan hidup yang memberikan kuasa oleh Tuhan untuk memberikan hidup yang kekal selama apa yang Bapa ajarkan kepadanya untuk disampaikan kepada kaumnya mereka ikuti. Apa bedanya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Belum lagi dia mengatakan, jaminlah aku 6 perkara, maka aku jamin engkau surga hidup kekal. Itu kata Nabi Muhammad. Apa yang luar biasa di situ? Dia dikasih wewenang untuk menyatakan hal kebenaran. Sekarang Anda dengarkan saya baca panjang lebar tadi. Kesimpulan dari bacaan saya itu, Yesus itu Tuhan atau utusan Tuhan? Yesus itu Tuhan, ya. Nenekmu kiper, memang kau sesat, memang kau bahlul, memang layak kau disesatkan. Di situ dia mengatakan, dengar. Dia mengatakan dengan sangat jelas, masihkah kamu berkata kepada dia Yesus yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dunia? Siapa yang diutus di situ? Sebentar dulu Bang. Siapa yang diutus di situ? Siapa yang diutus di situ? Yesus memberikan hidup yang kekal? Siapa yang diutus di situ? Tunggu dulu Bang. Dari ayat itu ya, orang-orang yang ada di situ aja. Sebentar, kan tadi ayat 33. Selamat pagi, ada apa ini narik-narik? Di situ Yesus berkata, yang telah diutus Bapa ke dunia. Siapa yang diutus di situ? Tunggu dulu Bang. Siapa yang diutus di situ? Iya, kenapa kalau? Siapa yang diutus di situ? Iya, Yesus. Terus Yesus berkata apa? Di dalam Yohanes 12:49. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Yes, tunggu dulu. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan Bapa untuk aku katakan. Tunggu dulu, Bang. Yohanes satu lagi baru kau ngomong. Yohanes 14 nomor 24. Firman yang kau dengar dari mulutku itu bukan dari aku, tetapi dari Bapa yang mengutus aku. Jadi ucapan Yesus aku memberikan hidup kekal itu ucapan siapa? Wih. Oh ya, oke, sudah. Ya. Aku lagi silakan. Ya. Dari ayat tadi yang kita baca itu kan dari aku memberikan hidup yang kekal sampai ayat 33, di mana itu orang-orang ahli Taurat waktu itu sudah mengerti apa yang dikatakan Yesus, bahwa dia menyamakan dirinya dengan Allah, ya. Terus Yesus klarifikasi kan? Masa Anda Yesus mengatakan apa? Sekarang, Yesus mengatakan apa? Bukankah di dalam kitab Tauratmu? Tunggu dulu Bang. Bukankah di dalam kitab Tauratmu? Enggak usah.
Tunggu dulu, Bukankah Bang. di dalam Jangan dulu kitab dipotong. Tauratmu? Nggak usah kalau Supaya kamu supaya kalau umat kamu tahu. sombong dalam Sebentar kebodohanmu dulu. kamu di bawah. Kamu nggak layak diskusi dengan aku kalau kau bodoh tapi sombong. Enggak. Udah bodoh sombong. Tunggu dulu. Kamu bodoh Tunggu tapi dulu, Bang. sombong. Kamu sombong tapi bodoh. Oke. Yesus klarifikasi di situ, Tulul. Yesus mengatakan apa? Ketika dia dituduh menyamakan dirinya dengan Elohim, apa kata Yesus? Bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan siapapun diserahkan tugas untuk menyampaikan firman, maka dia adalah Elohim, Bahlul. Kau Nah, di sini makanya diskusi, Anda tak ada ilmu. Udah kau dibawa Anda percaya. Silakan Anda makan sabuk kelapa. Jangan diskusi dengan saya. Sabuk kelapa lebih layak Anda makan campur dengan dedak. Saya hanya ingin berdiskusi dengan manusia, bukan dengan binatang. Jadi Yesus berkata di dalam Yohanes 14 nomor 24, firman yang kau dengar dari mulutku bukan dari aku, tetapi dari Bapa yang mengutus aku. Nah, kau dengarkan firman dari mulut Yesus. Aku akan memberikan hidup yang kekal pada akhir zaman. Menurut Yesus itu ucapan dari dirinya atau ucapan dari Bapaknya? Nanti kalau kau ditanya begitu, nalarmu nggak berfungsi. Kau bahas yang lain. Jadi mending kamu turun di bawah, makan sabuk kelapa, campur dedak. Nggak usah naik ke atas kalau ilmu masih minim. Nanti kau jadi bahan tertawaan. Kasihan saudara-saudara Kristen saya yang masih mau belajar, ya. Kamu membawa saya Yohanes 10 ke Yohanes 10, itu makanan sehari-hari saya. Itu dalil-dalil yang menyatakan dirinya adalah utusan Tuhan. Dari rangkaian ucapan Yesus seluruhnya, dari kitab Markus sampai kepada kitab Wahyu, semua yang tinta merah menyatakan dia sebagai utusan Tuhan, sebagai cakupan, bukan Tuhan itu sendiri. Makanya orang waras akan mau mengejar hidup kekal. Hidup kekal itu adalah mengenal Yesus sebagai utusan. Tapi kau ingin membantahnya dengan membawa dalil-dalil. Padahal nomor 36-nya mengatakan, masihkah kamu berkata kepada aku yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutus oleh Bapa ke dalam dunia, bahwa aku menghujat Bapa karena aku berkata aku anak Bapa? Hah? Kamu nggak paham itu? Nggak paham karena kau beragama bukan berdasar akal. Andaikan saja saudara Kristen saya seluruhnya beragama Kristen berdasarkan akal sehat, maka sudah lama kalian tutup buku, meninggalkan agama kalian itu. Sayangnya kalian tidak mau menggunakan akal. Kalian hanya menggunakan dogma, doktrin, ilusi, angan-angan, asumsi, cocokologi, porok. Makanya begitu terus. Sudah dikasih dalil, sudah dibaca dalilnya, masih juga seperti itu. Nah itulah. Gak ada otak, otak cuma separuh. Silakan saudara-saudara yang lain. Kita sapa Gurunda dari Usman. Memang ya, mereka memang pembantah Bible, mereka bantah Biblenya sendiri. Bantai Dari Usman, Yesus, bukan cuma bantah Bible, Yesus pun dibantai sama mereka. betul Gurunda. Baru ngaku-ngaku pengikut Yesus. Aduh, Ya, ternyata. pengikut Yesus juga Itu- mereka nggak salah, Bun. Karena memang ada Yesus lain. Oh iya, benar-benar Gurunda. Garam Cina, Ya, monitor. garam Cina. Silakan tanggapi diskusi Bang. Ayo, semangat. Aku semangat jika Bang Zuma semangat juga. Saya Tuh bertanya. gimana tuh tanggapi tuh. Ya, saya Hidup bertanya kekal gini menurut Bang Yesus. Zuma. Apakah Yesus itu segambar dengan Allah itu sendiri? Maksudnya segambar, emang lu pikir Tuhan itu bisa digambar? Emang Bapak itu punya gambar? Hah? Segambar di dalam arti kata itu yang saya pakai adalah makna kias Bang Zuma. Apakah Maksudnya segambar itu apa? Segambar?
Ya, apakah sifat-sifat dari Allah itu sendiri jauh berbeda, bertolak belakang dengan Yesus Kristus? Itu Oh iya, maksudnya. pasti. Karena Yesus ciptaan, dia manusia, dia makhluk lemah. Sedangkan pencipta langit dan bumi bukan makhluk. Dia maha kuasa, maha perkasa. Yesus apanya dia? Itu kan secara fisik. Ini saya tanyakan. Lalu Yesus itu kalau bukan fisik apa? Oh, aneh-aneh aja. Emang Yesus lu pikir apa? Hantu? Ya, yang saya tanyakan adalah sisi dari Tidak ada kesamaan antara Tuhan dan Yesus. Yesus makhluk, Tuhan bukan makhluk. Apanya yang sama? ya, lalu kenapa kita harus percaya dengan Yesus sedangkan Bang Juma saja barusan berkata harus mengikuti Yesus? Ya, Yesus harus dipercaya sebagai utusan Tuhan. Jangan sebagai Tuhan. Lalu apa poinnya kita ambil dari situ? Ya, poinnya Kristen menyembah utusan Tuhan. Masa nggak paham? bukan seperti itu Bang Juma. Lalu Ya. maunya gimana? Maunya gimana? Pertanyaan saya Bang Juma, apakah sifat-sifat Tidak. Ya, Tidak sama, tidak sama. Yesus sifatnya manusia, sedangkan Tuhan pencipta langit dan bumi sifatnya sebagai Tuhan, bukan sebagai manusia. ya Beda. udah, ya udah kenapa kita mesti percaya dengan beliau? Ya, percaya sebagai utusan Tuhan. Bukan percaya sebagai manusia Tuhan. Lucu Ya Anda udah ini. mendingan kita belakangin aja, ngapain kita urus dia, kan gitu. Kan aneh Anda ini. Ini diskusi lintas agama di mana agama Anda dari barat masuk ke Nusantara mengajak orang lain menyembah kepada Kristus itu. Jangan di framing dulu. Kami nggak mau. Jangan Bodoh. di-framing dulu. Mau menyembah kepada sesama makhluk kan aneh. Ya, justru Bang Juma di sini melawan argumen sendiri. Apa itu contohnya? Kita harus mengikuti Yesus kan gitu dengan Abang Juma katakan. Loh, gimana ceritanya? Yesus itu ada dua. Yesus yang adalah manusia, utusan pencipta langit dan bumi kepada Bani Israel. Yesus yang bukan manusia adalah penyesat kepada seluruh manusia. Beda dua Yesus. Satu Yesus manusia, satu Yesus yang bukan manusia. Beda. Ya udah kita ikutin aja dulu yang mana kira-kira Bang Juma percaya di antara dua Yesus ini. Yesus yang aku percaya adalah Yesus yang utusan Tuhan kepada Bani Israel. Mengajak Bani Israel untuk menyembah kepada Tuhan, bukan menyembah kepada dirinya. Yesus yang saya tidak percaya adalah Yesus yang datang kepada orang Roma dan Yunani dan orang Belanda serta Indonesia, yang mengajarkan manusia untuk menyembah dirinya padahal dia bukan Tuhan. Tuh, paham? Ya udah. Berarti di antara satu ini ada yang satu yang benar. Yang benar ini dulu jalurnya kita ikut. Yang benar itu yang datang di tengah Bani Israel. Oke. Mengajak Bani Israel menyembah kepada Tuhannya Israel. Itu yang benar. Dan dia adalah manusia, anak Maria. Itu yang betul. Yang tidak betul yang datang kepada Paulus. Oke. Saya ikutin itu ya. Berarti Ya. Yesus yang Anda yakini itu, apakah dia ya segambar dengan Allah itu Tidak. sendiri? Tidak segambar. Karena Tuhan tidak punya gambar. Tuhan itu tidak punya foto, tidak punya patung, tidak punya bentukan. Saya kan bukan bermakna makhluk. kias. Tidak segambar. Apanya yang segambar? Sifat-sifat ketuhanan. Tidak ada sifat Tuhan. Tidak ada sifat Tuhan yang sama dengan manusia. Nggak ada. Lalu kenapa kita harus mengikuti dia? Lah, dia mengajarkan kita menyembah, mengajarkan Bani Israel menyembah kepada Tuhan yang betul, bukan mengajarkan menyembah kepada makhluk yang keluar dari kubur. Oke, menyembah itu dengan cara apa, Bang Juma? Mengikuti tradisi Yahudi. Contoh, diperintahkan sunat-sunat, diperintahkan sabat-sabat, diperintahkan jangan makan babi, jangan makan babi. Itu sudah menyembah, itu namanya. Mentaati perintah itu sudah menyembah. Menyembah itu berasal dari kata hamba. Hamba Ya itu udah. artinya tunduk.
Ya udah, berarti itu berdasarkan dari perintah siapa? Itu perintah Elohim. Dan Yesus perintahkan kepada kaumnya untuk tunduk kepada perintah Elohim. Berarti segambar dong. Kok Apa ini segambar? Segambar. Aneh kau ini, aneh. Ya. Segambar, Kau ini ngapain aneh. kita harus Oh, segambar. panjang-panjang berargumen kalau memang dia Jokowi perintahkan kamu minum susu setiap malam. Terus kau perintahkan orang lain juga minum susu setiap malam. Kau segambar Ya. dengan Jokowi. Hah? Ya, sementara saya nggak punya duit. Duit dengan hal itu. Kalau misalkan Jokowi nyuruh saya minum susu tiap malam, kan gitu. Bukan ke situ kita larinya. Udah Bang. cari yang berkualitas. Bukan. Saya nggak bisa diskusi dengan sandal jepit, apalagi udah putus sebelah. Kalau mau belajar silakan, tapi kalau memperbodoh diri jangan di sini, bukan tempatnya. Ya, Bang Julius, selamat malam, Bang Julius. Halo Bang. Julius, Halo. ya, dari Reno mana Bang? Sekte mana? Katolik, Protestan? Protestan Bang. Oh ya, silakan, kita mau diskusi. Silakan Bang Julius. Ya di sini cuman saya itu dengar Abang Suma mengatakan tadi ya. Semangat Bang, suaranya gedein dikit, semangat. Ayo lanjut. Ya gini ya. Saya udah membaca ya kitab-kitab ya. Yesus juga menyatakan bahwa hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus yang Engkau utus. Dan mengatakan bahwa ingatlah bangsa Israel, ingatlah bahwa Tuhan kita itu Esa. Ya, itu yang aku tanamkan dan saya ingin mempertanyakan ke Abang Suma itu, ya kenapa Abang Suma itu tidak sadar-sadar Yesus sudah menjelaskan tentang semua itu, tetapi kenapa Abang Suma tahu tetapi tidak mau menerima hal itu? Abang Suma udah belajar ya. Yohanes 17 ayat 3, Yesus berkata hidup yang kekal itu bahwa engkau mengenal satu-satunya Allah. Artinya tidak ada Allah lain lagi. Jadi Allah yang benar itu yang Yesus perkenalkan. Yang jadi masalah kenapa kalian sampai sekarang ini tidak mempercayai Allah yang benar itu? Karena tidak ada Allah lagi. Karena Yesus sudah berkata hanya satu-satunya Allah yang benar itu. Dan seluruh nubuatan tentang para nabi-nabi tidak ada lagi setelah Yesus. Karena untuk nabi-nabi itu berakhir sampai di zaman Yohanes. Makanya kalau kami Kristen seluruh Indonesia seluruh dunia tidak mengakui junjungan kalian itu sebagai ya maaf ya nabi ya gitu. Jadi ya harusnya kalian sadar ya, Yesus sudah memperkenalkan Allah yang benar itu, kenapa kalian menolak? Gitu saja. Di dalam kitab saudara jelas dikatakan, barakallahu fiik, di dalam kitab saudara, kalau Anda mengatakan bahwasanya hanya ada Yohanes terakhir nabi, kebohongan Paulus ini gimana caranya kita tutupi? Karena Paulus mengatakan bahwa di tengah-tengah jemaat yang ada di Korintus itu juga ada nabi. Siapa nabi yang dimaksud oleh Paulus yang ada di Korintus? Kalau Anda mengatakan bahwa nabi itu terakhir di Yohanes. Ya udah Abang tunjukkan aja setelah Yesus, di mana tunjukkan nabi yang membawa ajaran yang terbesar setelah Yesus. Paulus yang Anda tanya. Paulus yang Anda tanya. 1 Korintus 12 nomor 28 kata Paulus, Elohim telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat. Pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Nah, ini surat Paulus kepada orang-orang yang ada di Korintus, bahwa ternyata di tengah-tengah jemaat mereka itu ada nabi. Siapa nabi yang diutus ke Korintus itu? Setelah Yohanes. Ya, kalau Abang Juma tanya gitu, Abang Juma tahu. Tunjukkan siapa dia dan siapa yang setelah Yesus menyebarkan agama Paulus yang tersebut. Anda tanya, jangan saya. Paulus yang mengatakan di tengah-tengah jemaat Korintus ada nabi. Jangan saya yang Anda tanya. Iya, soalnya di dalam kitab Torah Yesus tidak pernah mengatakan hal itu. Berarti Paulus bohong. Wah, dia nggak bohong, tetapi Ini ucapan Paulus. 1 Ya, Korintus 12:28. Di tengah-tengah jemaat
itu ada nabi. Siapa nabi yang ada di Korintus? Ya nggak tahu, tetapi intinya setelah Yesus tidak ada nabi lagi karena nubuatan Berarti Paulus Yesus bohong. 400. Berarti Paulus bohong. Iya, nggak bohong gimana? Paulus tidak pernah membangkitkan ajaran-ajaran baru lagi untuk melebihi. Itu dia mengatakan ada nabi di tengah-tengah jemaatnya, tuyul. Iya, tetapi tunjukkan di mana ajaran. Ya Paulus yang harus kau minta, tunjukkan nabi yang ada di jemaatnya itu siapa. Bukan, harus. Kalau di Antioquia, di Antioquia ada lagi nabi setelah Yohanes. Pertama nabinya adalah Simeon, yang kedua Lukius, yang ketiga Menahem, yang keempat Saulus. Itu ada nabi setelah Yohanes. Iya bang, tapi intinya gini bang ya. Ya Apa? kenapa orang Kristen sedunia tidak mengakui ya Muhammad itu sebagai nabi ya? Karena kalau kita belajar Tidak butuh pengakuan dari manusia palsu yang tak berakal. Emang ada paksaan untuk beriman kepada Nabi Muhammad? Ada paksaan? Enggak bang. Nggak ada. Kenapa orang Kristen yang Anda maksud tidak mau menerima Nabi Muhammad? Karena kalau menerima Nabi Muhammad, kalian tidak bisa makan babi. Hah? Kalian tidak Bang, bisa urut bukan begitu, tolo. Bang. Janganlah Kalian tidak seperti bisa itu. makan anjing. Kalian tidak bisa makan biawak. Kalian tidak bisa makan kecoa, cicak, kadal, buaya, kuda Kemarin nil. ada yang makan Itu. ya, bang, juga bang, bukan orang. Karena segala Bang. sesuatu Abang jangan halal. ikut kami, rata, Kalau bang. Anda masuk Islam, percaya kepada Nabi Muhammad, Anda nggak bisa makan nyamuk, nggak bisa makan cicak, nggak bisa makan kalomang, nggak bisa makan buaya kamu, nggak bisa makan ular, nggak bisa makan ular naga, nggak bisa makan kuntilanak, tuyul, hantu nggak bisa kalian makan kalau kalian percaya kepada Nabi Muhammad. Makanya kalian tidak mau percaya. Ayo. Jangan kau ngomong lucu-lucu gitu lah bang. Enggak lucu pula. Emang kau dengar saya tertawa? Kalau saya tertawa itu baru lucu. Di sini. Sekarang saya tanya samamu, kalau kamu percaya Nabi Muhammad, apakah kamu masih bisa makan babi? Bang, bagaimana aku percaya dia sedangkan dia ada membohongi dirinya sendiri? Bagaimana kau mengatakan? Saya tanya samamu, kalau kau percaya Nabi Muhammad, apakah kau masih bisa makan babi? Masih bisa. Kalau misalnya contoh gitu saya masih makan. Berarti kau memang sudah gila. Kau cocoknya di bawah, kau di bawah. Kamu di bawah, silakan kau gosok Iya benar. edukasi kepada anak bangsa. Jangan ngajak gila aja sendiri, jangan naik di komal. Gila kok ngajak-ngajak. Mereka memperbodoh diri Gurunda. Tristan, Kristen, Ya, selamat malam semuanya. malam, silakan. Malam. Dapat 2 Bang Juma. Saya udah 12 dari pagi Bang Juma. Saya belum dapat Bang. 12 saya dapat tadi Belajar fusi bahasa kepala. Indonesia. Ya, kalau boleh tahu Tristan L. Timothy, Kristen Protestan apa Katolik? Kristen Protestan punya adik Pentakosta. Jadi Kristen Pentakosta. Oh, Pentakosta. Iya, mau melanjut diskusi ya? Silakan. Ya. Jadi tadi saya beberapa mulai dari semalam saya belajar ya. Tentu ini kan spesial sekali buat saya ada Bang Zuma ya. Boleh nggak Bang Zuma orang di luar daripada Islam itu belajar tentang Islam? Boleh Bang, boleh, wajib. Wajib sebelum masuk Islam itu belajar dulu. Gak bisa masuk Islam tanpa belajar. Atau minimal, kalau ingin menemukan sebuah kebenaran kan kita belajar dulu abangku. Kita mau memilih baju, pasti kita belajar untuk memilih dan menggunakan akal. Memilih makanan, pasti menggunakan akal untuk memilihnya. Nah, giliran memilih Tuhan, masa enggak dipilih dengan akal, kan gitu. Silakan. Ya, berarti
jawaban Bang Zuma itu tepat sekali menurut saya. Artinya Islam itu kan terbuka untuk dipelajari oleh siapapun ya Bang Zuma. Betul sekali. Nah, jadi sebenarnya izin saya perkenalkan Bang Zuma. Siap. Saya ini udah capek sebenarnya menjadi seorang penghujat. Karena pada dasarnya kan itu nggak ada manfaatnya. Karena yang ada selain kita mengolok-olok apa yang diimani oleh teman-teman Islam juga, pada dasarnya dalam keimanan saya sebagai seorang Kristen kan itu hanya nambah-nambah dosa aja. Jadi nggak ada manfaatnya. Jadi saya naik untuk belajar ya. Dan tegur saya nanti Bang Zuma, mungkin teman-teman kalau misalnya narasi saya agak sedikit melenceng, mungkin tentu dalam hal belajar kan pasti menimbulkan banyak pertanyaan Bang Zuma. Kira-kira Abang bersedia nggak? Bersedia. Status belajar tapi ya. Siap. Oke. Boleh perkenalkan nama dulu Bang? Kalau nama ini nama anak saya kebetulan, nama anak saya nomor 3 Bang Zuma. Jadi nama akunnya apa di sini? Tristan L. Timothy. Jadi saya asli orang Nias Bang Zuma. Oke, sip. Mungkin ada yang meragukan dengan kekristenan saya, atau mungkin saya berkata nyamar atau apa. Tadi saya sudah diskusi singkat lah bersama dengan Bang Jiman ya, yang mualaf itu juga. Cuman waktunya agak kurang panjang begitu kan, karena saya berangkat mau kerja. Nah, yang mau saya tanyakan Bang Zuma, siap, terkait dengan dalam pemahaman kami, Tuhan itu adalah sesuatu yang diikuti ya. Kepadanya kita menghambakan diri, kita memberikan kepatuhan kita. Nah, mungkin di dalam pemahaman teman-teman Muslim, Tuhan itu adalah pencipta ya, atau bagaimana Bang? Iya, kalau di dalam Islam, Tuhan kalau kita pelajari secara umum jelas adalah entitas tunggal yang absolut, yang berbeda dengan makhluk. Jadi ada dua yang perlu dipahami ketika kita berbicara mengenai agama dalam konsep bertuhan. Yang pertama Tuhan dan yang kedua adalah makhluk. Segala sesuatu di luar Tuhan itu makhluk. Nah, Tuhan ini adalah entitas tunggal yang absolut. Sedangkan pada ufuk yang berbeda, kita manusia sebagai ciptaannya itu menempati ruang dan menempuh perjalanan relativitas waktu. Tuhan tentu terbebas dari relativitas waktu, dan Tuhan itu terbebas dari ruang. Tuhan yang tak pernah terjangkau oleh akal atas segala kehendaknya. Jadi Tuhan itu adalah hakikat yang tak pernah mampu ditatap panca indera oleh manusia yang hidup di atas muka bumi ini. Sedangkan kita makhluk berada pada ufuk di mana dimensi kehidupan kita terkekang oleh waktu, tergiring oleh waktu dan juga ruang. Itulah Tuhan yang menciptakan segala sesuatunya dan tidak serupa dengan apapun. Nah, kalau dalam Islam, Tuhan secara garis besar di dalam sebuah surah disebut Al-Ikhlas. Surat ini kemudian menyatakan kepada kami sebagai seorang Muslim, hakikat pencipta langit dan bumi itu adalah ahad. Pencipta langit dan bumi itu satu, esa. Allahus Samad, Tuhan pencipta langit dan bumi itu adalah tempat meminta segala sesuatu. Lam yalid walam yulad, Tuhan itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan Tuhan itu tidak satu apapun yang setara dengannya. Itu konsep Tuhan. Oleh karena itu, umat Islam ketika berbicara mengenai Nabi, berbicara mengenai Rasul,
ada yang jalan di atas air, ada yang menghidupkan orang mati, ada yang orang lumpuh berjalan, bla 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 dan seterusnya, tidak akan pernah membuat umat Islam jatuh cinta dan mendewakan dia atau menuhankan dia. Mereka hanya kami dudukkan sebagai manusia yang memiliki kemudian kuasa yang diberikan oleh Sang Khalik, yang entitas absolut tadi. Itu. Jadi umat Islam ketika melihat Yesus misalnya, umat Islam hanya mengatakan, oh dia utusan Tuhan, dia rasul Tuhan, dia wakil Tuhan, dia duta Tuhan. Dia bukan Tuhan. Kenapa? Karena dia makhluk serupa dengan makhluk yang lain. Karena dia terikat oleh ruang dan waktu. Oleh karena itu dia bukan Tuhan, sehebat apapun dia. Seperti itu, Bang. Silakan Pak Tauti. Baik, sepintas jujur Bang Zuma, saya agak tahu ya terkait dengan surat apa ya yang Bang Zuma sebutkan tadi, Al-Ikhlas kalau nggak salah. Saya sampai hafal itu bunyinya, bahkan di Al-Fatihah juga saya sampai hafal gitu Pak. Iya, alhamdulillah. Saya ada pertanyaannya begini. Lalu bagaimana dengan Al-Jiziyah nomor 23 dan Al-Furqan nomor 43? Di situ ada konteks bahwa mereka mempertuhankan hawa nafsunya atau keinginannya. Itu bagaimana itu? Iya. Jadi kalau dikatakan mempertuhankan hawa nafsu, Al-Quranul Karim, apara'aita man ittahaza ilahahu hawa. Jadi ketika Allah kemudian menorehkan pengajaran kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, tahukah kamu wahai Nabi Muhammad, orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Jadi orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, contoh, ini tak kasih contoh. Orang Yahudi beribadah dalam bentuk ritual ibadahnya itu ada tujuan, yaitu menyembah kepada hakikat yang memberi perintah. Keluaran 31 nomor 14, kuduskan hari Sabat. Dan kalau ada yang tidak mengkuduskan, bunuh. Ketika orang Yahudi mentaati perintah untuk mengkuduskan hari Sabat, maka yang dituhankan, yang diilahkan adalah yang memberi perintah. Siapa itu? Elohim. Itu jelas itu. Umat Islam diperintahkan kemudian, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah. Wahai orang-orang beriman, maka bila engkau diseru untuk ibadah seperti ibadah Jumat, maka lakukanlah. Maka umat Islam kemudian berbondong-bondong ke masjid hari Jumat beribadah. Kepada siapa? Kepada Allah. Umat Islam menjadikan Allah sebagai Tuhannya. Yahudi menjadikan Elohim sebagai Tuhannya. Karena ada perintah. Siapa mereka yang menuhankan hawa nafsu? Sekarang kalau saya tanya kepada saudara, orang-orang Kristen berbondong-bondong ke gereja, apakah itu mengikuti hawa nafsu keinginan? Atau dia dihipnotis? Atau mereka tertidur berjalan, bermimpi mereka itu serentak seluruh dunia orang Kristen bermimpi, tertidur berjalan ke gereja? Atau itu karena mengikuti hawa nafsu? Ada nggak perintah Elohim? Tak ada. Ada nggak perintah Yesus? Tak ada. Ada nggak perintah kemudian dari Allah? Tak ada. Tak ada perintah. Lalu siapa yang menggerakkan diri mereka menuju ke gereja? Hawa nafsu. Inilah yang dimaksud. Menuhankan hawa nafsunya. Padahal perintah Elohim Sabtu. Tapi mereka kompak menuhankan entah siapa di hari Minggu. Itu. Apara'aita man ittahaza ilahahu hawahu wa adallahu Allah ala ilm wa khatama ala sam'i wa qalbi. Tahukah engkau wahai Nabi Muhammad, orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya,
dan dibiarkan sesat oleh Allah dengan pengetahuannya. Allah mengunci pendengaran dan hatinya serta meletakkan tutup atas penglihatannya. Siapakah yang mampu memberi petunjuk setelah Allah membiarkan mereka sesat? Tak ada. Bang Suma datang siang malam 24 jam. Mana perintah ibadah hari Minggu? Mereka mendengar, dengar. Mereka melihat bacaannya, melihat. Mereka tahu. Tapi kenapa kemudian mereka tidak bergeming untuk meninggalkan ajaran yang tak ada perintah? Karena ada yang maha kuasa. Wa ja'ala ala basyarihi ghishawah. Tak ada yang mampu kemudian untuk menolong mereka. Tak ada. Faman yahdihi min ba'dillah. Siapa yang mampu memberi petunjuk setelah Allah membiarkan mereka sesat? Tak ada. Afala tazakkarun. Maka apakah kamu wahai manusia tidak mengambil pelajaran daripada itu? Kenapa mereka dibiarkan sesat? Karena mereka pantas untuk sesat. Kenapa? Diberi mata tapi mereka tidak mendengar, melihat. Diberi kuping mereka tak mendengarkan. Diberi hati tapi mereka tidak menggunakan itu semua untuk menelaah kalamullah, firman Allah. Itu jelas itu, Bang. Jadi kalau Anda bertanya, kenapa ada orang yang menuhankan hawa nafsu? Ya mereka meninggalkan keinginan-keinginan Tuhan menuju kepada keinginan hawa nafsu. Tuhannya mengatakan Tuhan itu satu, kenal Tuhan satu-satunya Tuhan, kenal Yesus sebagai Tuhan Tuhan. Itu ucapan. Tapi apakah mereka mau mendengar? Tidak. Mereka lebih mendengarkan hawa nafsu. Jangan engkau makan babi. Apakah ada perintah dari Elohim makan babi? Ada perintah dari Yesus makan babi? Tidak ada. Tapi kenapa mereka kemudian memakan babi? Adakah perintah? Tak ada perintahnya. Lalu siapa yang merintahkan? Hawa nafsu. Itu jelas itu, Bang. Jadi bagi kami umat Islam, materi seperti itu sudah terpampang di hadapan kami bahwa Al-Quran menguraikan suatu kebenaran yang mutlak tidak bisa kita lari dari kenyataan yang ada di sekeliling kita. Itu fakta. Silakan. Baik, tadi saya kembali ke awal ya. Kenapa saya tanyakan tadi dalam konteks keimanan Islam itu Tuhan itu apa? Pencipta. Nah, ketika Bang Zuma menjelaskan itu, saya masih belum masuk sih, Bang. Karena kenapa? Dalam konteks itu menuhankan hawa nafsu. Nah, bukan berarti kan menganggap hawa nafsu itu adalah sebagai pencipta, atau bagaimana, Bang Zuma? Iya, Tuhan dalam kategori kita sebagai orang Indonesia, Tuhan itu adalah junjungan kita yang kita idolakan, yang kita menghambakan diri kepadanya. Menghambakan artinya ketundukan. Ketika kita menundukkan diri kepada nafsu, berarti kita menuhankan nafsu. Itu tadi contohnya. Sedangkan umat Islam pingin pun melakukan hal seperti yang dilakukan oleh orang Kristen. Pingin ke rumah ibadah di hari libur, nyanyi-nyanyi dan seterusnya. Pingin makan semua makanan-makanan yang ada. Pingin umat Islam itu. Tetapi umat Islam tidak mengikuti hawa nafsunya. Umat Islam lebih tunduk kepada Tuhannya. Sehingga umat Islam tidak melakukan hal yang sama. Nah, kalau Tuhan memberikan perintah, perintahnya jelas. Perintah inilah yang dibawa oleh para nabi. Jangan kau makan babi. Jangan makan babi. Orang yang tunduk kepada perintah itu berarti dia mentuhankan kepada yang memberi perintah. Siapa yang memberi perintah? Pencipta langit dan bumi. Apa katanya? Jangan ente makan babi, itu haram bagimu. Itu perintah. Kalau kita tunduk kepada perintah itu, hawa nafsu kita kalahkan. Hawa nafsu tunduk. Hawa nafsu mengatakan, waduh enak kali ini capcainya campur dengan kuah babi, ada lemak babinya lagi, enak kali ini. Itu nafsu. Tapi dia tunduk karena ketakutannya kepada Tuhannya. Tuhannya mengatakan, awas jangan kau makan, itu haram. Nah, sedangkan kalian, maaf, dalil kalian bantah, dalil kalian batalkan, Tuhan kalian belakangi, menuju kepada perintah siapa? Nafsu. Adakah kalian mau makan babi sehingga kalian mau makan? Ada. Nafsu enggak? Nafsu.
Mau nggak kalian? Mau. Kalian turutin nggak? Turutin. Apa perintah Tuhannya? Jangan makan babi. Mana yang kalian pilih? Hawa nafsu. Inilah yang dikatakan Quran. Ada yang lebih menuruti hawa nafsunya. Berarti beribadah, mengibadahi keinginannya sendiri, menghambakan diri kepada hawa nafsunya sendiri. Itulah yang terjadi. Coba, ada nggak perintah Tuhan Elohim makan babi? Nggak ada. Tapi mereka kemudian mengatakan boleh makan babi dengan tafsiran-tafsiran mereka demi untuk memuaskan hawa nafsu mereka. Maka mereka mempertuankan, mereka menghambakan diri kepada nafsunya sendiri. Itulah yang dikatakan menuhankan hawa nafsu. Silakan. Baik, Bang Zuma. Tadi juga mungkin saya perlu belajar ya terkait itu juga. Tadi ada statement Bang Zuma yang menurut saya sangat menarik sekali, bahwa Bang Zuma percaya bahwa Yesus itu adalah utusan. Dan sebagai utusan dia menyembah Elohim. Berarti Bang Zuma percaya Elohim begitu? Jadi gini abangku, di dalam surah Al-Baqarah ayat suci Al-Quranul Karim ayat 136, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Qulu amanna billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya nabiyyuna min rabbihim. Umat Islam diajarkan bahwa pencipta langit dan bumi adalah Allah yang disembah oleh Nabi Ibrahim, oleh Nabi Ismail, Ishak, Yakub, Nabi Musa, Nabi Isa, dan apa yang disembah oleh keturunan mereka, Bani Israel. Nah, rupa-rupanya ketika kita berjumpa dengan orang Yahudi keturunan Bani Israel, mereka menyembah kepada hakikat pencipta langit dan bumi yang maha suci, yang mereka sebut dengan sebutan Elohim. Kami menyebutnya Allah, mereka menyebutnya Elohim. Hakikatnya sama, maha suci. Yesaya 5:16. Al-Quranul Karim juga menerangkan subhanahu wa ta'ala. Pencipta langit dan bumi itu maha suci lagi maha tinggi. Jelas itu adanya. Nah, sekarang ketika Yesus itu diutus, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau, satu-satunya Tuhan yang benar. Berarti Tuhan yang dimaksud Yesus ini siapa? Yang disembah oleh Abraham, Ishak, dan Yakub, yang kami sebut Allah. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 136. Dan mengenal Yesus sebagai utusan. Dalam konsep Yesus, manusia, nabi, rasul kepada Bani Israel yang lahir tanpa ayah, kami mengenalnya dengan sebutan Isa. Wa isqala Isa bin Maryam, ya Bani Israel, inni rasulullahi ilaikum. Isa, Yesua, Isa itu adalah utusan Tuhan kepada kaumnya Bani Israel. Jadi kami mendudukkan manusia mulia ini sebagai rasul, utusan pencipta langit dan bumi kepada kaumnya Bani Israel. Makanya kalau dikatakan dalam Yohanes 17:3, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau, satu-satunya Tuhan. Siapa itu yang dimaksud? Tuhannya Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan mengenal Yesus Kristus sebagai apa? Yang Engkau utus. La ilaha illallah, Yesus, Yesua, Isa, Rasulullah. Itu iman kami. Makanya umat Islam itu begitu bertemu dengan orang Kristen, orang Islam itu ya ongkang-ongkang kaki. Kenapa? Ibadahnya umat Islam, ibadah yang cakupan muatannya adalah beriman kepada sosok manusia mulia yang datang di tengah-tengah kaum Bani Israel lahir tanpa ayah, membawa hikmat Injil dan mengaku sebagai hamba Tuhan, sebagai rasul utusan Tuhan kepada kaumnya Bani Israel. Apa kata Yesus? Hidup kekal, mereka mengenal Yesus Kristus yang adalah diriku sebagai utusan Tuhan, Rasulullah. Aman Islam? Aman. Hidup kekal? Hidup kekal. Bagaimana dengan Kristen? Wah, mulut mengatakan Yesus itu memang rasul,
Coba intip pada hari Minggu. Siapa yang mereka sembah? Yesus, Pak. Berarti lain di mulut, lain di praktek. Itu apa namanya? Munafik. Bohong, mengelabui, pendusta. Kemana perginya pendusta? Surga apa neraka? Ya neraka, udah pasti itu. Kalau umat Islam, mulut berkata dia nabi, mulut berkata dia rasul, mulut berkata dia utusan Tuhan, sampai mati umat Islam, dia menganggap dia hanyalah utusan Tuhan. Hidup kekal nggak tuh? Hidup kekal. Nanti di padang mahsyar Yesus bertemu dengan umatnya Nabi Muhammad. Oh, ini yang namanya Yesus ya, Masya Allah. Yesus, halo bro, kawan. Ternyata you keren juga ya, pernah jadi utusan Tuhan kepada Bani Israel. Keren, keren. Oh iya bro, memang saya utusan Tuhan untuk kaum Bani Israel. Selamat ya Yesus, ya selamat kawan. Nanti kita jumpa di surga ya, iya. Tapi kalau Kristen yang ketemu dengan Yesus, Yesus, apa lo? Lu kan mau ngomong apa lo? Gue siapa? Gue siapa? Mau ngomong apa lo? Lu kan ini bro, apa? Aku ini siapa? Kau kan Tuhan Rasul Tuhan, Tuhan Rasul. Maksudnya Tuhan Rasul Tuhan maksudnya apa? Kamu kan Rasul sekaligus Tuhan. Ilmu dari mana lu dapat? Ada deh. Nah, udah kau penyahlah daripada aku, kalian semua adalah pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kalian. Yohanes 17, Yohanes 7, nomor 22, nomor 23. Bahaya. Makanya aduh, mumpung masih ada kesempatan, yuk mari gunakan akal sehat. Silakan saudara. Baik, terima kasih penjelasannya Bang Zuma. Sama-sama. Semakin dalam ya saya mau belajar ini. Tadi Bang Zuma berkata bahwa dari Bani Israel ya. Misalnya Abraham atau Ibrahim dalam iman Islam ya. Ishak, Ismail, Musa dan sampai kepada Yesus begitu. Itu dari Bani Israel semua kan. Nah, kalau ditelusuri secara mendalam, nabi-nabi ini ya dia berbahasa apa? Dari otomatis kan dia dari Bani Israel. Tentunya dia berbahasa penyebutan nama Tuhannya itu dalam bahasa Bani Israel apa? Begitu Bang. Jadi kalau di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kepada kami umat Islam melalui Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min qablihi kitabu Musa imama wa rahmah. Wa hadza kitabun musaddiqul lisanan arabiyya liyunziral ladzina zalamu wa busyra lil muhsinin. Sebelum Al-Quran wahai Nabiku Muhammad, telah ada kitab yang aku wahyukan kepada Nabi Musa alaihi salam sebagai imam, sebagai panutan, sebagai teladan dan sebagai rahmat bagi kaum Bani Israel. Al-Quran yang aku wahyukan ini wahai Nabi Muhammad adalah kitab yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya yang berbahasa Arab untuk memberi peringatan kepada orang-orang zalim dan memberi kabar gembira kepada orang-orang muhsin. Sedangkan Al-Quranul Karim menjelaskan wa ma arsalna kata-kata Allah Al-Quran, tiadalah aku mengutus seorang rasul illa bilisani kaum, kecuali dalam bahasa kaumnya. Nah, jadi Allah mengutus Nabi Musa dalam bahasa kaumnya. Allah mengutus Nabi Ibrahim dalam bahasa kaumnya. Allah mengutus Nabi Isa dalam bahasa kaumnya. Kalau misalnya kaumnya menggunakan bahasa Ibrani, berarti Ibrani. Kalau kaumnya berbahasa Aram, berarti bahasa Aram. Kaumnya bahasa Yunani, berarti bahasa Yunani. Karena Allah mengatakan illa bilisani kaum, kecuali menggunakan bahasa kaumnya. Tiadalah aku mengutus seorang nabi atau rasul melainkan sesuai dengan bahasa kaumnya. Nah, Nabi Muhammad diutus kepada bangsa Arab kala itu sebagai awal risalah kenabiannya, maka menggunakan bahasa Arab ketika menceritakan tentang keadaan masa Nabi yang lalu dan juga kitab-kitab mereka masa lampau. Maka Allah menceritakan berulang kepada Nabi Muhammad dalam bahasa Arab. Begitu Bang.
Baik. Tadi abang katakan dia nabi-nabi itu berbahasa sesuai dengan bahasa kaumnya gitu ya. Iya. Dan Tuhan, saya secara general aja ya, Tuhan pada masa itu berbahasa kepada misalnya Nabi Bani Israel ya, dari Yakub begitu. Nah, dia berbahasa Ibrani atau mungkin Aramaik ya, atau bagaimana Bang Zuma? Karena kenapa kok ditransfer atau ditranslate ke bahasa Arab kalau dia berbahasa kaumnya sendiri? Begitu Bang. Iya, kan sudah jelas tadi, sahabat. Wa min qablihi kitabu Musa imama wa rahma. Wa hasa kitabu musaddiqul lisanan Arabiyyah. Jadi Torah diwahyukan oleh Allah kepada kaumnya Nabi Musa menggunakan bahasa kaumnya Nabi Musa. Injil diwahyukan Allah kepada Nabi Isa dengan menggunakan bahasa kaumnya Nabi Isa. Nabi Muhammad diutus menggunakan bahasa Quran, bahasa Arab kepada kaumnya, di mana risalah kenabiannya itu di tengah-tengah bangsa yang menuturkan bahasa Arab. Adalah satu hal yang aneh. Nabi Muhammad umatnya bahasa Arab, Allah berfirman kepadanya menggunakan bahasa Ibrani. Sedangkan nabi-nabi sebelumnya, kata Quran, diwahyukan dalam bahasa kaumnya. Kok Nabi Muhammad justru bahasa lain? Harus menggunakan bahasa Arab. Jadi ketika Allah menceritakan tentang keadaan Nabi Musa dengan kaumnya, maka Allah menceritakan cerita itu kepada Nabi Muhammad dalam bahasa kaumnya Nabi Muhammad. Sama seperti saya nih sekarang. Ada kejadian di kota Makassar. Lalu di kota Makassar orang menggunakan bahasa Makassar. Tiba-tiba saya berada di tengah-tengah orang Madura. Saya menjelaskan kejadian yang ada di Madura ini, di Makassar ini, tentu menggunakan bahasa orang Madura di sana. Tidak mungkin saya sampai di sana saya menggunakan bahasa Makassar. Sare batangku ningkai hadire kamakaman nih sesuatu ya ku bicara rikat tingaseng. Orang Madura langsung apa? Ngomong apa sampean? Kaman ya sare batang. Anjo bangiya kucini ki pa bombong aluka jangang. Tapi tena tau ero akana niya paluka amal lagi beng lompo dulu di batana. Orang Madura mengatakan apa naka ini ngomong apa iki mas? Turun dari mimbar lempar batu. Nggak bisa. Saya harus menggunakan bahasa orang Madura dengan menjelaskan apa yang terjadi di tengah-tengah orang Makassar. Maka apa yang saya katakan kepada mereka? Cikali, engkau tuh melu padaki, make derwan ye iruntuk lalu kasih bom pangamanu. Baru orang Madura ngerti. Kalau bukan bahasa mereka mana mengerti? Harus bahasa yang sesuai dengan bahasa. Nah ini yang lucu. Yesus orang Ibrani, Yesus orang Yahudi, Yesus penutur Aramaik, kitabnya Kristen bahasa Yunani. Kan lucu itu tidak nyambung itu. Itu tidak nyambung Bang. Saya kira begitu. Baik Bang Zuma. Mungkin saya perlu follow Bang Zuma ya, dan teman-teman yang jangan dipaksa saya untuk buka kamera dulu sebentar karena iya lebih baik nggak usah Bang, untuk sementara ini nggak usah. Tadi Bang Zuma ada berbicara terkait dengan Injil begitu ya. Iya. Kalau saya baca literasi teman-teman Islam, ada 6 rukun iman ya, kalau saya nggak salah tolong dikoreksi. Salah satunya percaya kepada kitab para nabi. Iya. Injil, Taurat dan Zabur begitu. Iya. Dan Al-Qur'an mungkin ya. Nah, pertanyaan saya, Injil menurut pemahaman teman Islam itu yang bagaimana? Oke. Jadi Injil dalam kaidah Islam adalah wahyu Allah yang datang kepada Nabi Isa alaihissalam
di mana Nabi Isa alaihissalam mengajarkan kemudian kaumnya untuk bertakwa kepada Allah dan taat kepadanya. Fattakullah wa ati'un. Takutlah kalian kepada Allah dan taatlah kepadaku. Hadza siratul mustaqim, itulah jalan yang lurus. Jadi Nabi Isa ketika datang di tengah-tengah kaumnya memberitakan segala firman yang Tuhan berikan untuk disampaikan kepada Bani Israel. Inni Abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyan. Aku ini adalah hamba Allah, kata Nabi Isa. Aku diberikan oleh Allah ketetapan-ketetapan dan aku diberi wahyu. Aku adalah nabi, penerima firman yang akan aku sampaikan kepada kaumku Bani Israel. Al-Quran surah Ali Imran. Surah Maryam. Nah, ini bukti bahwa Nabi Isa itu memang membawa sebuah pengajaran kepada kaumnya Bani Israel. Tapi yang dia bawa bukan kitab Markus, bukan kitab Matius, bukan Roma, Galatia, Filipi, bukan juga Lukas, bukan kisah para rasul. Tetapi Nabi Isa menerima firman dan menyampaikan firman itu kepada kaumnya Bani Israel. Adapun Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Al-Quran mengatakan fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba biaidihim thumma yaquluna hadza min indillah. Celakalah orang yang menulis sebuah kitab lalu mengatakan ini dari Allah hanya untuk mendapatkan keuntungan yang sedikit. Nabi Muhammad datang membawa Al-Quran. Apa kata Nabi Muhammad? Di langit dan bumi. Wahai Nabi Muhammad, aku beri Injil. Seru mereka. Apa kata Nabi Muhammad seruannya? Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 18. Ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'funa an katsir. Wahai ahli kitab, telah datang kepadamu untuk menjelaskan banyak dari isi kitab yang kalian sembunyikan, yaitu Rasulku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Nabi Muhammad diperintahkan oleh pencipta langit dan bumi untuk berseru kepada orang Yahudi. Wahai orang Yahudi, aku utusan Tuhanmu kepada kalian untuk menceritakan, untuk menjelaskan sebagian dari isi kitab yang kalian sembunyikan. Ini tuduhan. Al-Quran menuduh ahli kitab menyembunyikan Torah, menyembunyikan Mazmur, dan menyembunyikan kemudian Injil. Nah, sekarang mari kita buktikan. Kalau Injil Yesus bisa dibuktikan keberadaannya oleh orang Kristen hari ini, Al-Quran gugur. Saya bacakan sebuah dalil di dalam Markus 1 data nomor 14 diterangkan begini. Lalu sesudah Yohanes ditangkap, Yesus pergi ke Galilea memberitakan Injil Allah. Yesus pergi ke Galilea memberitakan Injil Allah. Di dalam Yohanes 1, Yesus memanggil Filipus untuk ke Galilea memberitakan Injil Allah. Jadi yang ke Galilea itu adalah Filipus, muridnya bersama dengan Yesus untuk apa? Mengajarkan Injil Allah. Kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 8, jelas sekali tertulis di sana bahwa Filipus murid Yesus yang dipanggil oleh Yesus untuk memberitakan kemudian Injil Allah, tertulis oleh Lukas di dalam Kisah Para Rasul 8 nomor 35, maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu, ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Subhanallah. Bible menjawab apa yang Al-Quran katakan, bahwa ahli kitab menyembunyikan kitab. Apa buktinya? Yesus punya ketetapan, Yesus punya kitab. Kenapa bisa dikatakan Yesus punya kitab? Karena diceritakan, maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas. Nas itu artinya sesuatu yang tertulis, naskah. Berarti ada tertulis. Apa itu? Injil Yesus. Berarti Injil Yesus itu tertulis, diberitakan oleh Filipus. Kenapa harus Filipus? Karena Yohanes 1 mengatakan, Yesus memanggil Filipus dan berkata kepadanya, ikutlah denganku. Kemana? Ke Galilea. Ngapain? Memberitakan Injil. Filipus memberitakan Injil Yesus. Kata Quran, orang Yahudi
Bani Israel menyembunyikan Injil. Injil siapa? Injil Yesus. Injil Isa. Tidak percaya? Silakan Anda tunjukkan Injilnya Yesus yang diberitakan oleh Filipus ketika dia di Galilea kepada di hadapan sida-sida untuk memberitakan Injil dalam nas yang kemudian diceritakan dalam Bible itu sendiri. Ada enggak? Ada enggak orang Kristen yang mampu menunjukkan Injil Yesus yang diberitakan berdasarkan nas yang Filipus bacakan? Ada enggak? Nehi-nehi merica ketumbar jahe. Sampai kemudian kuda bisa pakai sepatu hak tinggi dan sepatu bola, tidak akan ada orang Kristen yang mampu menunjukkan Injil Yesus. Artinya Al-Quran betul dengan mengatakan, ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'funa an katsir. Nabiku Muhammad telah datang kepadamu menjelaskan sebagian dari isi kitab yang kalian sembunyikan. Terlalu berani Quran ini. Terlalu berani. Padahal Nabi Muhammad tidak melakukan penelitian. Nabi Muhammad tidak pernah berkongko-kongko dengan penulis Bible. Nabi Muhammad tidak bisa membaca Bible bahasa Yunani. Nabi Muhammad tidak pernah masuk ke perpustakaan, ke museum untuk melakukan penelitian. Seketika datang wahyu kepadanya melalui Roh Kudus. Katakan kepada ahli kitab, wahai Nabi Muhammad, engkau aku utus untuk menjelaskan sebagian dari isi kitab yang mereka sembunyikan. 1400 tahun silam tidak ada kekuatan di atas muka bumi ini yang berkatakan, ayo kita tampilkan kitab yang disembunyikan itu supaya Al-Quran itu batal. Sampai hari ini orang Kristen sampai ke Samudra Pasifik, sampai kemanapun di segitiga Bermuda dia mencari Injil, tak akan pernah mereka temukan. Subhanallah. Saya kira begitu, Bung. Saya semakin banyak pertanyaan Bang Zuma. Bersedia nggak Bang Zuma ya? Silakan Abang, silakan. Nggak masalah ya? Nggak masalah. Kalau saya tidak sanggup bayar jawab, saya akan belajar lagi. Silakan. Bukan, maksud saya ada waktunya nggak untuk ini apa namanya? Ada. Oke. Nah tadi Bang Zuma berkata bahwa Injil itu disembunyikan. Ada juga saya sering dengar bahwa Injil itu sudah dipalsukan Bang Zuma. Itu terkait narasi itu bagaimana? Al-Quran mengatakan, ya ahlal kitab lima talbisunal haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Wahai ahli kitab, mengapa engkau mencampur adukkan antara hak dan yang batil? Tuh, bahkan Al-Quran mengatakan, bagaimana mungkin engkau menginginkan mereka beriman, padahal sebagian dari mereka membaca firman Allah, tetapi mereka menyembunyikan, mereka mencampur adukkan yang hak dan yang batil, padahal mereka sesungguhnya tahu mana yang benar, mana yang salah. Ini Al-Quran yang mengatakan, mereka mencampur adukkan antara hak dan yang batil, antara firman Tuhan dengan perkataan manusia. Dan itu juga diterangkan kok di dalam kitab mana itu? Yeremia berapa itu? 18 kalau nggak salah. Bagaimana mungkin engkau mengaku bahwa engkau memiliki Taurat Tuhan, sedangkan si pena palsu telah membuatnya menjadi dusta? Terus dua, malah dikatakan dengan sangat jelas, ada kemudian penyesat di tengah kamu yang memasukkan ajaran-ajaran palsu ke dalam. Jadi kalau dikatakan mencampur adukkan, Al-Quran mengatakan itu memang betul. Kenapa memang betul? Cobalah lihat. Yang mereka kumpulkan menjadi satu cerita, paragraf, bab, dikumpulkan menjadi sebuah buku atau kitab, itu adalah hasil penyelidikan, hasil penelitian. Nah, kalau hasil penelitian dari kesaksian-kesaksian yang tidak dikenal, tentu di situ ada benarnya, di situ ada salahnya. Berarti bercampur aduk. Berbeda ketika lisan Yesus yang sampai kepada penulis menerima, menghafalkan, lalu membukukannya, itu ya pantas untuk kita tidak ragukan. Tapi faktanya sekarang, Yesus mengatakan segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada murid-muridku, dan murid-muridku telah menerimanya dan mereka percaya bahwa engkau yang telah mengutus aku. Ketika saudara kita Kristen ditanya, murid-murid Yesus menerima segala firman dari Yesus. Kalau ente pade adalah seluruh kalian ini adalah murid Yesus, tolong tunjukkan firman pertama yang Yesus sampaikan kepada murid itu yang mana?
Sebagaimana Nabi Muhammad ketika ditanya, mana firman pertama yang Nabi Muhammad sampaikan kepada sahabatnya? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram. Itu wahyu pertama. Kalau murid-murid Yesus tentu tahu. Murid-murid Yesus pasti paham. Ini loh wahyu pertama yang Yesus sampaikan kepada kami. Yohanes 17:8 jelas dikatakan, segala firman yang Tuhan berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada muridku. Muridku telah menerimanya dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Oke, kita deteksi Kristen. Wahai Kristen, apakah kalian pengikut Yesus? Apakah kalian murid Yesus? Ya, kalau kalian benar-benar murid Yesus, tolong tunjukkan wahyu pertama, firman pertama yang Yesus sampaikan kepada kalian itu yang mana? Enggak ada, Bang. Lalu yang kalian terima apa? Firman pertama, atau karangan pertama, atau sabda pertama, atau ucapan pertama, atau karangan pertama yang Lukas sampaikan kepada kami, yang Markus sampaikan kepada kami, yang Matius dan Yohanes sampaikan kepada kami, yang Paulus yang sampaikan kepada kami. Bukan itu yang aku minta. Yang aku minta adalah wahyu atau firman pertama dari Yesus itu yang mana? Ada? Kristen tak sanggup menunjukkan sampai hari ini. Artinya yang menerima firman dari Yesus bukanlah saudara kami Kristen, tetapi murid-muridnya. Nah, kalau misalnya ternyata betul bukan muridnya, lantas mereka punya kitab, berarti itu sudah bercampur aduk. Saya ulang ya. Yesus yang mengatakan, Yohanes 12:49, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Lalu Yesus mengatakan di Yohanes 14:24, firman yang kau dengar dari mulutku itu bukan dari aku, tetapi dari Bapa yang telah mengutus aku. Yohanes 12:49, tidak berkata-kata dari diriku sendiri, tapi dari Bapa. Nah sekarang, kalau itu kita dudukkan saudaraku, berarti Injil Yesus itu tak ada kemudian satupun perkataan yang berasal dari hawa nafsu Yesus. Melainkan semua yang disampaikan dalam Injilnya adalah ucapannya dia sendiri yang berasal dari Tuhannya. Sedangkan Lukas lebih banyak ucapan Lukas. Markus lebih banyak ucapan Markus. Apalagi Paulus, 13 buku itu ucapan Paulus semua. Lalu bagaimana dengan ucapan yang ada dalam sebuah kitab yang Anda katakan sebagai ajaran Yesus? Contoh, bagi mereka cocok yang dikatakan peribahasa yang benar ini. Peribahasa masuk ke dalam Bible. 2 Petrus 2 nomor 22. Peribahasa masuk ke dalamnya. Maka bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini, anjing kembali lagi ke untahnya dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Ini peribahasa masuk ke dalam Bible. Sedangkan Yesus, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan, aku sampaikan. Artinya, andaikan saja seluruh firman, ucapan Yesus, kita kumpulkan, kita bundel menjadi sebuah kitab, maka dalam kitab itu tak akan ada ucapan Yesus, apalagi Lukas, apalagi Markus, apalagi Matius, apalagi Paulus. Tidak akan ada ucapan-ucapan mereka ini. Tapi faktanya, Bible yang digenggam hari ini oleh orang Kristen, ucapan Yesusnya diperkirakan hanya 18% doang. Selebihnya adalah ucapan pengantar, salah satunya juga ada peribahasa yang diambil entah dari mana. Seperti itu saudaraku. Baik, sesuai yang saya katakan tadi ya, dengan iman teman-teman Muslim berkata bahwa percaya kepada kitab para nabi itu, Injil, Taurat, dan Zabur, Bang Zuma. Iya. Dan teman-teman Muslim mungkin percaya bahwa itu adalah firman Allah kan, betul ya? Iya betul. Yang datang kepada Nabi Isa, Nabi Musa, itu firman Allah, itu pasti. Oke. Lalu kalau itu adalah firman Allah, kenapa kita tidak bisa melihatnya sampai sekarang selayaknya Al-Quran itu, Bang? Ya, bagus. Jadi begini saudaraku.
Al-Quran itu mendapatkan jaminan legalitas dari pencipta, dari yang mewahyukan. Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Aku yang mewahyukan Al-Quran, aku juga yang akan menjaganya. Ada kemudian pernyataan yang mewahyukan Al-Quran, dia Allah yang menjaga Al-Quran itu. Kenapa Al-Quran itu harus dijaga? Karena Al-Quran itu ditujukan kepada seluruh umat manusia. Litubayyina linnas. Untuk seluruh umat manusia Al-Quran itu. Artinya bahwa apakah seluruh manusia pada tahun 2026 ini sudah lahir semua, sudah ada semua di bumi? Tidak. Mungkin 1000 tahun akan datang, akan masih banyak lagi manusia-manusia, miliaran manusia yang akan lahir di muka bumi ini. Maka mereka semuanya harus mendengarkan Al-Quran. Maka Al-Quran itu terjaga sampai hari kiamat. Sedangkan Torah itu hanya untuk kepada kaum Bani Israel doang. Injil hanya untuk kaumnya Nabi Isa doang. Dan itu sifatnya hanya sementara. Maka Allah tidak memberikan jaminan kepada Torah, kepada Injil untuk dijaga. Carikan saya satu data di dalam Torah, di dalam Mazmur, di dalam Injil, atau di dalam kitabnya orang Kristen, apapun itu, yang mengatakan bahwa Tuhan akan menjaga firman tersebut. Itu tidak akan ada kita temukan. Artinya bahwa ketika kita berbicara mengenai nabi-nabi, nabi ini diutus bukan hanya sendiri. Nabi ini diutus secara berkelompok, meskipun dia didatangkan oleh Allah secara berangsur dan masa yang berbeda. Nah, oleh karena itu, saya kasih analogi. Indonesia ketika dibentuk menjadi satu negara, Indonesia memilih presiden. Dipimpinlah kita oleh Presiden Soekarno dengan aturan-aturan main yang disebut undang-undang. Pemerintah, presiden pertama sejatinya 5 tahun, kemudian diganti oleh presiden kedua. Muncul kemudian era kepemimpinan mereka, disebutlah Orde Lama. Ketika muncul Orde Baru, Orde Lama tidak bisa bertahan. Kenapa? Karena Orde Lama itu hanya pondasi, dan kemudian hukum-hukum, undang-undang, kesempurnaan suatu negara. Karena kenapa? Undang-undang yang ada pada zaman Orde Baru itu hanya cocok untuk pada keadaan masa itu, cocok keadaan manusia pada saat itu, cocok perilaku kehidupan manusia pada zaman itu, baik dari segi disiplin ilmu maupun kemudian keadaan materi atau keadaan atau apapun yang mereka butuhkan. Setelahnya muncul Orde Baru, Orde Lama ditinggalkan. Apakah kemudian Orde Lama ini tidak bermanfaat untuk Orde Baru? Bermanfaat. Kenapa? Karena Orde Baru adalah kesempurnaan daripada Orde Lama. Nah, setelahnya kemudian datang lagi reformasi. Reformasi boleh membahas Orde Baru, boleh membahas Orde Lama. Tetapi reformasi semakin kemudian disempurnakan pola hidup berbangsa, semakin disempurnakan kemudian pola hidup bernegara, apapun yang menjadi unsur dari teori praktik kehidupan bernegara itu diatur secara sempurna di dalam reformasi. Itulah gambaran Tuhan ketika mengutus Nabi. Pada zaman Adam tidak mungkin ada perintah wajib sholat 5 waktu. Pada zaman Nabi Abraham tidak mungkin ada kewajiban perintah untuk berhaji di Mekah. Begitu juga pada zaman Nabi Musa. Makanya Yesus sendiri mengatakan, masih banyak hal yang ingin aku ajarkan kepadamu, tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Akan tetapi ketika ia datang, yaitu roh kebenaran, dialah yang akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran yang berkaitan dengan keadilan, penginsapan dunia akan dosa, dan juga keadilan. Maka ketika datang Nabi Muhammad, ajaran ini sudah sempurna, maka ajaran ini tak ada lagi nabi setelahnya, tak ada lagi kitab suci setelahnya, tak ada lagi pewahyuan setelahnya, maka ini mutlak menjadi warisan sampai hari kiamat yang harus terjaga. Maka Allah memberikan legalitas itu. Allah memberikan legalitas itu. Makanya Al-Quran itu isinya
setinggi apapun pengetahuan manusia tidak akan pernah bisa meninggalkan Al-Quran. Dalam arti kata, tidak akan pernah membuat Al-Quran itu terkalahkan. Tidak akan mampu kemudian secanggih apapun zaman menjadikan Al-Quran ketinggalan, hanyut, ditinggalkan oleh kecanggihan modernnya kemudian kehidupan manusia. Tak akan pernah. Secanggih apapun kehidupan manusia, sehebat apapun penemuan manusia, tentu Al-Quran tidak akan bisa tertinggal. Itulah bukti bahwa Al-Quran ini adalah wahyu, perkataan dari Sang Yang Maha Mengetahui. Kenapa? Karena apapun yang ditemukan oleh manusia, Al-Quran sudah menguraikan jauh lebih dulu. 1400 tahun silam, bagaimana mungkin bisa terjaga dan tidak terbawa, tertinggal, hanyut oleh zaman yang serba canggih, serba modern. Contoh, ketika dalam kitab Ayub dikatakan langit bertiang, bergoyang-goyanglah tiang-tiang langit. Nah sekarang di zaman modern ini ada nggak tiang langit? Bisa nggak dibuktikan? Tak ada. Al-Quran mengatakan langit ditinggikan tanpa tiang. 1400 tahun silam yang lalu. Apakah Nabi Muhammad tidak takut? 1000 tahun setelahnya ternyata ditemukan tiang langit. Kenapa dia mengatakan 1400 tahun silam langit ditinggikan dengan kokoh tanpa tiang? Sampai hari ini tidak ada yang pernah menemukan tiang langit. Bahkan Nabi Muhammad menceritakan bagaimana embrio, bagaimana kemudian api di dasar laut, bagaimana kemudian laut, ada 2 laut yang tidak bersatu, kemudian banyak hal-hal yang diceritakan Al-Quran baru ditemukan hari ini. Artinya semakin penemu-penemu para ilmuwan menemukan satu disiplin ilmu, begitu dia temukan, balik ke Al-Quran, ternyata 1400 tahun sudah ditemukan lebih dulu. Contoh, tentang sidik jari yang baru-baru ini ditemukan kemudian. Begitu dilihat dalam Al-Quran, ternyata 1400 tahun Nabi Muhammad sudah menjelaskan hal tersebut. Embrio, janin di dalam rahim, nanti ditemukan alat komputer USG. Baru bisa diketahui bahwa embrio sifatnya seperti apa di dalam kandungan. 1400 tahun silam Nabi Muhammad sudah menjelaskan dalam Al-Quranul Karim. Nah itulah kemudian bukti bahwa Al-Quran ini memang diperuntukkan untuk seluruh umat manusia sampai hari kiamat. Dan setinggi apapun pencapaian manusia, tidak akan pernah bisa meninggalkan Al-Quranul Karim sebagai pedoman di dalam mengkaji keilmuan. Demikian. Mohon maaf kalau saya semakin kritis ya Bang. Silakan. Jadi sejatinya mungkin bagi saya secara pribadi itu kita harus paham apa yang kita tinggalkan dan paham apa yang kita akan kita anut begitu. Jadi terlepas dari segala motivasi baik itu harta tahta dan jabatan ya gitu. Jadi kalau mencari kebenaran itu pure dari dalam hati. Jadi kalau baik itu mualaf atau mungkin murtadin, kalau seandainya itu ada dorongan apapun, iming-iming motivasi apapun, kalau bukan dari dalam hatinya, itu suatu saat akan bakal goyah dan kembali kepada habitatnya gitu. Jadi kenapa saya kritisi seperti ini Bang Zuma, ya sejatinya kan dalam hal beriman kan begitu ya Bang Zuma. Iya betul, Al-Quran memang seperti itu adanya. Al-Quran itu hanya sampai pada orang-orang yang menggunakan akal sehat. Tadi Bang Zuma berkata terkait dengan Injil dan Zabur bahkan Taurat. Lalu Bang Zuma, ketika Bang Zuma berkata tadi itu sudah disembunyikan kitab-kitab tersebut, lalu kenapa dalam Al-Quran bisa disebutkan terkait nama-nama nabi di luar daripada atau masuk di dalam keturunan Bani Israel itu? Informasinya dari mana? Kalau memang Injil, Taurat dan Zabur itu sudah disembunyikan, lalu kenapa Al-Quran memuat nama-nama nabi itu yang dari Bani Israel gitu, Bani Israel, dan informasinya dari mana? Itu Bang. Iya. Jadi
Al-Quranul Karim diceritakan dalam surah An-Nahl ayat 125. Mudah-mudahan saya tidak keliru. Surah dikatakan di dalam Al-Quran bahwa Nabi Muhammad menerima Al-Quranul Karim itu dari pemberitaan Roh Kudus. Qul nazzalahu ruhul kudus min rabbika bil haqq. Katakanlah bahwa engkau menerima Al-Quran dari Roh Kudus, utusan Tuhanmu yang benar. Itu jelas tuh. Jadi Nabi Muhammad SAW menerima Al-Quran dari Allah dengan kebenaran melalui Roh Kudus. Al-Quran surah An-Nahl ayat 102. Itu Al-Quran katakan, Qul nazzalahu ruhul kudus min rabbika bil haqq. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, Roh Kudus menurunkan Al-Quran dari Tuhanmu dengan hak. Jadi Nabi Muhammad tidak tahu siapa itu Nabi Adam. Nabi Muhammad tidak tahu siapa itu Nabi Ibrahim, Ismail, Isa, Yakub. Beliau nggak tahu. Apa yang diucapkan, apa yang datang, itu yang diucapkan. Apa yang diperintahkan, itu yang diucapkan. Nabi Muhammad tidak kemudian mengatakan sesuatu dari dirinya sendiri. Makanya dikatakan dalam Al-Quran surah An-Najm, madalla sahibukum wa ma gawa. Kawanmu Nabi Muhammad tidaklah sesat dan tidak keliru. Wa ma yantiku anil hawa. Dan tidak pula apa yang diucapkan yaitu Al-Quran dan penjelasannya berdasarkan dengan hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha. Al-Quran tidak lain adalah wahyu yang disampaikan kepadanya Allamahu syadidul quwa, yang diajarkan kepadanya oleh Roh Kudus yang sangat kuat. Jadi Nabi Muhammad tidak mengarang terkait dengan nama-nama yang disebutkan itu adalah pengajaran Tuhan melalui Roh Kudus kepada dirinya. Dan Yesus juga mengatakan itu, bahwa Roh Kudus akan datang dan tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, melainkan apa yang diperintahkan itulah yang disampaikan. Yohanes 16 nomor 7 sampai nomor 15. Nah, ketika kemudian Nabi Muhammad datang padanya wahyu, ya, apa yang didengar, apa yang diwahyukan itu yang disampaikan. Qul nazzalahu ruhul kudus min rabbika bil haqq. Bahwa Nabi Muhammad telah datang kepadanya Roh Kudus untuk menurunkan Al-Quran dari Tuhan dengan hak, untuk meneguhkan hati orang-orang yang telah beriman dan menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orang-orang muhsin yang berserah diri kepada Allah. Jadi jelas sekali Nabi Muhammad tidak mengarang. Adapun pengetahuannya tentang nabi-nabi, nama-nama mereka, itu Nabi Muhammad tidak pernah pelajari. Itu datang kepada dirinya dari Roh Kudus. Biarkan waktu, detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun, abad yang membuktikan kebenaran daripada ucapannya. Dan alhamdulillah, apa yang diucapkan oleh Nabi Muhammad itu semuanya benar adanya. Seperti itu, Bu. Jadi beliau tidak membaca dari terjemahan, tidak membaca dari perpustakaan, tapi itu betul-betul wahyu dari Allah. Sama seperti yang saya katakan tadi, qulu amanna billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub. Itu artinya Nabi Muhammad tidak pernah kemudian mempelajari sesuatu selain setelah datang kepadanya Al-Quran. Wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya nabiyyuna min rabbihim. Katakanlah, wahai orang-orang beriman, kami beriman kepada Allah, pada apa yang diturunkan kepada Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Isa, Yakub dan keturunannya, dan juga kepada Nabi Musa dan Isa. Nabi Muhammad menyebut itu semua. Padahal Nabi Muhammad tidak pernah membaca kitab sebelum Al-Quran. Artinya bahwa yang datang kepadanya itu adalah murni wahyu dari Sang Pencipta langit dan bumi melalui Roh Kudus. Silakan. Terima kasih penjelasannya Bang Imam. Kalau selama yang saya pelajari Bang Zuma, ketika saya mendudukkan dua
kitab ini dari dua agama ini, Bang. Walaupun Al-Quran saya searching ya di Google, kalau Alkitab kan saya punya begitu. Ada diksi-diksi bahkan kalimat yang hampir mirip-mirip, Bang Zuma, yang saya temukan. Lalu kalau kita belajar sejarah dari dua kitab ini, mana yang duluan? Kenapa ada yang diksi atau kalimat-kalimat yang hampir mirip? Begitu Bang Zuma. Iya. Jadi Al-Quranul Karim di dalam surah An-Nisa ayat 166, di situ dijelaskan kemudian, Bismillahirrahmanirrahim, lakinillah yashadu bima anzala ilaika anzalahu bi ilmi wal malaikatu yashadun wa kafa billahi syahida. Allah bersaksi atas Al-Quran yang telah diturunkannya kepadamu Nabi Muhammad. Allah menurunkannya dengan ilmunya. Demikian pula para malaikat pun bersaksi. Cukuplah Allah menjadi saksi, kata Quran. Ini kata Quran. Wa kafa billahi syahida. Jadi ketika ada yang sama narasinya, artinya justru Al-Quran inilah bukti. Kemudian kitab terdahulu, Nabi Muhammad tidak pernah membaca kitab tersebut. Tidak ada orang pemilik kitab itu datang mengajarkan kepada Nabi Muhammad. Lalu Nabi Muhammad menyampaikan kisah itu atau cerita itu atau keadaan itu. Apa dasar sumbernya? Ternyata Allah menyaksikan apa yang terjadi kepada kaum Israel, kaum sebelum Nabi Muhammad. Dan kemudian ternyata Allah sendiri yang mewahyukan hal itu kepada mereka. Lalu hal itu diceritakan kembali kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Di mana tadi saya sudah membacakan Al-Quranul Karim, surah Al-Ahqaf ayat 12. Di mana Allah menerangkan, wa min qablihi kitabu Musa imamah wa rahmah. Jadi pantas kalau misalnya masih ada tersisa yang sama narasinya dengan Torah. Kenapa? Karena Al-Quran diceritakan kembali oleh Allah tentang Taurat Nabi Musa ini dalam bahasa Arab. Itu pasti tuh. Maka kami nggak ragu. Nah, sekarang permasalahannya adalah apa yang diuraikan Al-Quran adalah yang menjadi saksi di sana adalah Allah. Jadi pencipta langit dan bumi menjadi saksi tentang keadaan, di mana keadaan itu cakupan daripada nabi-nabi dan keadaan manusia sebelum Nabi Muhammad, lalu disampaikan kepada Nabi Muhammad melalui Roh Kudus. Ada nggak keraguan ketika pencipta langit dan bumi yang maha melihat, yang maha menyaksikan, yang maha mengetahui, menceritakan itu kembali kepada Nabi Muhammad, dibandingkan orang-orang yang tidak dikenal menceritakan kesaksian-kesaksiannya kepada penulis. Kalau kemudian ada kebenaran yang sama di dalamnya, mungkin 1:1000. Tapi kalau Al-Quran, apa yang keliru di situ? Sedangkan yang menyaksikannya adalah Dia yang maha menyaksikan. Lakinillah yashadu bima ansala ilaika ansalahu bi ilmi wal malaikatu yashadun wa kafa billahi syahida. Allah menjadi saksi, malaikat menjadi saksi tentang kebenaran berita yang Allah sampaikan, yang malaikat sampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kesimpulannya contoh misalnya di dalam Yohanes 24 nomor 25, di mana pengarang buku Yohanes menerima kemudian kesaksian-kesaksian dari orang-orang untuk dia kumpulkan cerita itu. Pertanyaannya, siapa saksi tersebut? Tidak ketahuan sampai hari ini. Banyak orang melihat Yesus terangkat ke langit, lalu duduk, terlihat langit terbelah, lalu dia duduk di sebelah kanan Elohim. Siapa orang-orang ini? Tak ada yang tahu. Tapi kalau Al-Quran, yang maha menyaksikanlah
kemudian yang mempersaksikan keberadaan daripada apa yang diwahyukan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Di data yang lain, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surah Al-Isra ayat 96, Bismillahirrahmanirrahim, Kul kafa billahi syahida baini wa bainakum innahu kana bi ibadihi khabiran basira. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, cukuplah Allah menjadi saksi antara aku dan kalian semua. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha melihat hamba-hambanya. Jadi yang maha mengetahui dan yang maha melihat inilah yang memberitakan isi Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Tentu pemberitaannya lebih akurat daripada yang tidak kita ketahui. Contoh, Lukas 1, nomor 1, nomor 2, nomor 3. Ini saya bacakan dalilnya. Theophilus yang mulia, banyak orang yang menceritakan tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara kita. Maka aku kemudian seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang menjadi saksi semula, sebagai saksi mata dan pelayan firman. Karena itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan sesama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukannya dengan teratur bagimu, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Ini Lukas mengatakan bahwa banyak orang yang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara kita. Pertanyaannya, siapa banyak orang ini? Jangan banyak yang disebut, satu aja. Ada nggak orang Kristen tahu? Tak akan ada. 2 jam sebelum kiamat tak ada orang Kristen yang tahu. Sedangkan kalau Allah menyaksikan, Allah yang maha mengetahui. Kul kafa billahi syahidan ba'ni wa bainakum innahu kana bi ibadihi khabiran basir. Yang maha menyaksikan, yang maha mengetahui, yang melihat keadaan itu menceritakan langsung kepada Nabi Muhammad. Sedangkan yang menceritakan kepada Lukas, yang menceritakan kepada Yohanes, kita tidak tahu itu siapa. Seperti yang diterangkan tadi dalam Lukas 1, nomor 1 sampai nomor 4. Saya kira begitu, saudara. Mungkin masih ada? Oke lah Bang Zuma, saya perlu pelajari banyak apa yang disampaikan oleh Bang Zuma. Masih banyak baik. Saya Bang Zuma mungkin ada keperluan lain atau mungkin istirahat. Terima kasih ya, Bang. Sama-sama, saudara. Sama-sama. Zuma, tetap jaga kesehatan Bang Zuma. Siap, terima kasih. Salam damai sejahtera. Iya Bang. Sehat selalu. Dan semoga pencipta langit dan bumi memberikan kelapangan waktu untuk saudara agar bisa banyak belajar lagi tentang Islam. Silakan. Baik, terima kasih Bang Zuma dan semuanya. Terima kasih Bang. Masih banyak yang ingin Bang Zuma sampaikan kepada kalian semua, tapi kalian belum sanggup menanggungnya. Iya benar ya Bang Zuma ya? Benar. Benar ya? Disampaikan semua nggak sanggup nanti menanggungnya itu. Masya Allah ya. Jadi kalau mereka itu bertanya pasti dijawab, pasti keren, mantap. Nggak muter-muter kalau orang Islam menjawab, mantap Gurunda. Lanjut. Jadi hidup kekal itu mengenal Yesus sebagai apa, Bun? Utusan Gurunda. Bukan Tuhan. Ibu kan tahu, pernah dia perkenalkan Yesus tidak pernah. Siapa punya toke? Toke. Saya di gunung memang banyak toke di sini. Tidak pernah kita baca di Bible Yesus memperkenalkan dirinya sebagai Tuhan, sebagai utusan atau sebagai Mesias. Nah, itu lanjut naik Kristen. Gampang ji kalau saya kodong gampang dulu ji. Ketika kita ini kan hidup mau masuk surga toh. Di surga itu kan hidup kekal. Kalau di neraka kan mati kekal. Nah, kata Yesus, kalau mau masuk surga, maka kita harus kenal Yesus. Kita kenal Yesus itu, kita operet dia. Siapa dia orang ini, siapa dia ini, kedatangannya apa, tujuannya apa. Nah, setelah kita kenal dia, ternyata endingnya adalah Yesus utusan Tuhan. Nah, kalau kita teguh pendirian terhadap keadaan itu, berdasarkan apa yang bilang Yesus tadi,
di dalam Yohanes 17 nomor 3 bahwa hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus, maka selamat maki memperoleh maki hidup kekal, masuk maki di surga. Begitu. Gampang gitu. Gampang sekali jika masih anas sami itu tidak lagi diragukan. Tidak ada keraguan di situ. Hidup kekal jangan ragu. Apa itu? Mengenal Tuhan, satu-satunya Tuhan yang benar adalah yang datang kepada para nabi melalui perantaraan para nabi, melalui perantaraan para malaikat, dan mengenal Yesus Kristus yang diutus. Gampang toh? Gampang sekali jika masih ada. Bahasa Indonesia sederhana. Iya. Gampang dimengerti. Gampang. Nggak pernah susah kan mana mengerti itu guru mereka. Injo minaki gukana. Sangkala siapa? Tapi nggak boleh begitu. Oh, sangkal. Nggak boleh begitu, Sangkal. Bang Juma. Kalau bisa Selamat dipersulit, malam. kalau bisa dipersulit ngapain dipermudah? Oh, iya gitu Bang Andi ya. Iya. Kukira tetanggaku, kukira sangkala, sangkal. Oh, sangkal di Sanggara Belanda. Negara Belanda. Bukan tahu guru. Pisang goreng kapan? Sanggara Batak. Ya. Silakan sangkal. Saya mau apa dulu nih, validasi dulu pernyataannya Juma tadi yang mengatakan dia menganalogikan, mengumpamakan ya Taurat, terus Zabur, Injil seakan-akan ibarat Orde Lama dan Orde Baru. Ya, saya mau bilang begini sama Juma. Orde Lama itu presidennya siapa? Presidennya siapa? Soekarno. Ganti dong perjanjian. Orde Baru presidennya udah beda dong. Iya. Nah, parlemennya juga beda kan? Iya. Nah, kalau di Taurat, Zabur, Injil itu Tuhannya beda nggak sama Al-Quran? Tuhannya beda nggak sama Al-Quran? Kalau dari segi Al-Quran berbicara mengenai Torah, Zabur dan Injil Tuhannya sama. Nah, tapi kalau Tuhannya, nah tunggu Cuma. Kalau Tuhannya sama, berarti kan tidak bisa dianalogikan Orde Baru dengan Orde Lama. Kenapa bisa? Tadi kan Juma mengumpamakan itu. Sudah ada Orde Baru, udah ada Orde Baru, ngapain Orde Lama? Ini kan berbicara mengenai aturan. Gitu. Kan berbicara mengenai aturan. Aturan yang ada pada masa pemerintahan Orde Baru, Orde Lama itu berbeda kan? Aturannya ganti pimpinannya tuh. Ganti nabi, ganti rasul. Jadi presiden itu nabi apa rasul? Atau Tuhan? Penguasa? Kok Tuhan pula? Ganti rasul, ganti nabi. Oh, yang jadi nabi. Jadi kamu umpamakan ganti presiden. Pemimpin. Ya. Iya. Betul. Penguasa. Jadi semua kan aparat. Contohnya anggota dewan juga beda. Iya. Ya. Kabinetnya juga beda. Kan semua beda itu. Sementara di dalam konsep ketuhanan ini kan satu. Jadi Tuhan makanya jangan, maksud saya begini. Jangan mengutus para nabi itu tidak serta-merta Tuhan mengutus nabi dengan seluruh ajaran nabi itu untuk seluruh umat manusia. Artinya begini. Dengar dulu. Kamu memahaminya seperti ini. Jadi tidak perlu lagi Injil, tidak perlu. Sabar dulu. Anda kalau status belajar jangan banyak cerita. Yesus datang, kata Yesus, masih banyak hal yang ingin aku ajarkan, tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Jangan lari ke situ dulu kamu. Jangan lari ke situ. Harus enggak. Membuktikan. Tadi bahasa untuk membuktikan bahwa karena Al-Quran sudah untuk membuktikan bahwasanya Tuhan pencipta langit dan bumi itu ketika membawa hukum itu disesuaikan dengan zamannya. Sedangkan hukum yang datang kepada Nabi Muhammad itu adalah sesuai dengan seluruh zaman sesaman Nabi Muhammad dan zaman setelahnya.
Sampai hari ini Al-Quran tidak bisa Anda bantah. Sedangkan apa yang datang kepada Yesus Anda tinggalkan. Juma, jangan panik dulu, Juma. Kamu jangan panik dulu. Jangan panik dulu. Bukan. Tadi bahasamu begini loh, Juma, yang saya rekam ya. Ini sudah zamannya Orde Baru. Orde Lama tidak berlaku. Artinya Injil, Taurat, dan Zabur tidak perlu berlaku lagi karena ada Al-Quran. Begitu ya? Karena ada Al-Quran. Begitu ya? Kan kira-kira begitu nih. Sekarang sederhana saja, nggak usah ke situ, nggak usah ke situ. Loh, sekarang tadi begini, kan saya mau mengkritis. Tunggu dulu. Saya mau kritis pernyataanmu. Saya punya hak untuk membantah kritikanmu itu, bodoh. Kamu jangan gila di sini. Apakah hukum Torah masih berlaku menurut Paulus zaman ini? Tidak. Mungkin juga mata kau nanti. Terlalu banyak kali liur lo. Sedangkan lu sendiri tidak lagi menggunakan ajaran Yesus. Kenapa kamu nggak menggunakan ajaran Yesus? Kenapa kau nggak pakai cungkil mata? Itu ajaran Yesus. Kenapa nggak pakai ajaran Yesus potong tangan? Banyak kali cerita kau. Harusnya kau berterima kasih. Saya sudah menjelaskan mewakili imanmu. Di mana Paulus mengatakan Torah sudah tidak lagi berlaku sampai sekarang. Torah itu adalah sampah tinja, kata Paulus. Sekarang yang berlaku apa? Ajaran kasih, katanya. Udah dijelaskan pun, harusnya kau berterima kasih. Al-Quran itu datang. Saya menjawab sesuai dengan pertanyaan. Yang ditanya adalah Al-Quran. Itu. Jangan pula ketika saya menjawab, seakan-akan kau meninggalkan pertanyaan yang saya jawab itu. Aneh kau ini. Apakah berlaku lagi jangan kau makan babi? Masih berlaku? Enggak. Terus kenapa kau protes jawaban saya, botol? Masihkah kemudian berlaku sunat kulub? Enggak. Masih berlaku kemudian orang ibadah di sinagoge hari Sabtu? Enggak kan? Terus kenapa kau bertanya tentang jawaban saya itu? Kalau kau sendiri sudah membuktikan dalam realita keagamaanmu. Masih berlaku enggak Orde Baru? Orde Lama hari ini? Enggak. Apakah itu kita mau tiadakan? Bahwa itu tidak pernah ada? Tidak bisa. Itu sesuatu yang pernah ada. Makanya kami beriman kepada hal yang pernah ada. Yaitu zaman di mana Allah mengutus para nabi dan kitab sucinya. Kami enggak melupakan itu. Bukti kami tidak ingkar. Yang kalian itu aneh. Dikasih jawaban yang sudah akurat malah. Betulkah? Ada lama, ada belo. Sementara kitabnya orang Yahudi aja kau tidak lagi gunakan. Hanya kau pakai sebagai penghias. Penghias agamamu. Dia dianggap paten. Hanya aksesoris doang. Tolong kalau Anda itu ingin berdiskusi dengan saya, jangan ngeyel. Apalagi kalau status cuma bertanya. Nabi kau aja nggak sunat, tahu kau? Itu kalau Bang Suma, Nabi kau tak saya sunat. Kristen. Terus apa? Terus kalau tidak bersunat, kenapa rupanya? Kenapa rupanya? Kau cedera? Hah? Cedera kau? Kalau tadi kau nggak bersunat? Aneh. Harusnya saya balik samamu. Tuhanmu aja bersunat. Masa kau tidak bersunat? Aneh kau kan? Nabiku tidak bersunat katamu, kami bersunat. Apa yang dicederai di sana? Enggak ada. Yang cedera itu adalah Tuhanmu bersunat, kau tidak bersunat. Itu yang rusak. Orang kalau dilahirkan hanya untuk menghina ya begini, menghujat. Padahal harusnya kan saudara itu naik bertanya, jangan emosi bang. Benarkah Nabi Muhammad bersunat? Kita akan jawab. Tadi ada 1 jam kurang lebih saya menjawab pertanyaan. Ya kan? Karena yang bertanya ini orang waras, saya jawab dengan baik. Yang orang gila kebencian aja. Begitu Nabi Muhammad aja yang bersunat. Emang kenapa? Kalau tidak bersunat kenapa rupanya? Apa yang dilanggar? Kalau beliau tidak bersunat? Ada. Yang melanggar itu kamu. Tuhanmu bersunat, kamu tidak bersunat. Padahal kata dalilmu, barang siapa yang Yesus Kristus ada di dalam dirinya, maka dia wajib hidup sebagaimana Yesus hidup. Yesus hidup dengan sunat, kamu tidak sunat. Kenapa?
Raja Bintang, makasih Raja Bintang. Ya, sahabat-sahabat, rekan-rekan semua yang mendukung kegiatan kita malam ini, terima kasih, barakallah, sehat selalu, panjang umur. Ayo saudara, kalau masih ada yang mau disehatkan. Itu Eno gurun dari Sampinta. Tomalah satu ye. Nggak mau, Bang Juma nggak mau sama saya. Tomalasa. Aku turun ya, aku udah ngantuk sekali, udah jam 2. Bukan nggak mau, tapi kita itu kan di sini edukasi. Iya, gitu. aku juga nggak pernah menghujatkan Bang Juma. Pelan aja. Iya, saya tahu. Saya ngerti apa. Nah, hidup kekal itu menurut Yesus dapat surga itu apa, Bang? Ayo lanjut. Jangan bicara tentang Mila Ibrahim aja. Udah. Ini Bang, jalan lurus Mila Ibrahim kan udah di apa sama. Kenapa hanya diikutin tentang sunat, tapi nggak diikutin bagaimana Tuhan di sini meminta kepada Ibrahim untuk menyembeli anaknya, tapi diganti domba. Itu juga Mila kan, dia mempersembahkan domba di situ. Iya, betul. Kenapa nggak diikutin yang itunya? Hanya satu sih, tapi mengabaikan yang lain. Loh, kami kan umat Islam kan mengikuti itu malah. Kami umat Islam setiap tahun mengikuti ajaran Abraham, Ibrahim. Apa itu? Mempersembahkan kurban. Apa kurbannya? Hewan. Kurban kan bukan dimakan, dibakar utuh Bang, dibakar sampai kering kan itu. Itu syariat kan? Kan iya, yang tapi intinya, dibakar kan? Yang intinya adalah korban. Apa yang datang kepada Nabi Abraham, kurban. Apa yang datang kepada Nabi Muhammad, kurban. Apapun, jadi kehendak Tuhan. Kurban. Kehendak Tuhan. Mengorbankan sesuatu yang sempurna, nggak berdosa, bercacat celah kan. Iya, yang pasti bukan manusia kan jadi korban, binatang ya, kan? Kalau yang berkenan di hadapan Tuhan adalah dirinya sendiri yang mempersiapkan dirinya sendiri. Buset dah. Nah, ini yang saya tidak suka. Karena Anda selalu mengarang sesuatu seakan-akan di sini gereja. Kalau di gereja boleh Anda berbicara seperti itu, boleh. Boleh kalau di gereja. Di sini nggak boleh karena di sini tempatnya orang berakal. Orang yang sangat benci kepada kebodohan itu di Komal ini. Kelahiran seorang perawan kan kehendak siapa? Tuhan kan? Atau kehendaknya siapa Bang? Jelas. Iya kan? Nah, terus apa masalahnya? Coba Anda tunjukkan kepada saya dalil Tuhan meminta menebus dosa dengan darah manusia, itu di mana dalilnya? Dalilnya kita lihat, bukan Wahyu kan kadang tidak disampaikan dengan terang. Berarti Anda ini apa? Anda mau ngapain? Ini Anda anggap gereja masalahnya. Anda itu bukan kita melihat bagaimana dari tapi Anda menganggap ini gereja. Purbakala kan seperti itu, Kain dan Habel. Coba Anda tunjukkan dalilnya. Tuhan menginginkan manusia mempersembahkan kurban berupa manusia atau berupa Tuhan. Iya. Dalilnya kepada Abraham kan, Tuhan meminta untuk menyembelih anaknya. Nah, setelah kemudian dia meminta itu untuk nebus dosa atau untuk diuji? Ya, terus persembahan yang diminta itu untuk apa? Itu untuk ujian atau untuk menebus dosa? Itu cuma ujian ya Bang? Ujian. Kejadian 22 nomor 1 Al-Quran surah As-Saffat. Itu hanya ujian. Nah, setelah Abraham ini diuji, lolos nggak Abraham? Abraham, iya dia hampir menyembeli. Lolos dia, kan? Lolos. Iya. Bukan hampir lagi. Dia menyembeli anaknya. Dia menyembeli anaknya. Intinya di situ. Dia menyembeli anaknya. Dan ternyata setelah dia menyembeli, yang tersembeli adalah hewan. Diganti oleh Tuhan. Tapi Abraham sudah ikhlas. Anaknya disembeli. Aku ikhlas. Berarti Abraham lolos ujian. Nah, Tuhan menggantikan kemudian dengan binatang. Iya, tapi itu Abraham. Tapi kenapa kemudian ketika di Kristen Tuhan minta binatang, kenapa kalian kasih manusia?
Nah, iya Sahabat apa? Saya gini kan, wahyu Tuhan kepada Abraham kan bukan berarti selesai di situ, Bang. Nah, Ada coba sesuatu hal yang lebih besar. Coba Bang. saudara tunjukkan Gimana sih kepada akal kita, logika kita yang sekecil kepala ini untuk menyelami samudra yang ya begitu makanya luas jangan tentang Tuhan. kan? makanya Itu kan, jangan Bang. ngarang bebas. Cukup yang tertulis aja. Jangan Anda karang-karang. Sekarang tolong tunjukkan yang tertulis. Tuhan menginginkan persembahan manusia itu di mana? Itu kan kehendak Tuhan, Bang. Nah, inilah yang sekarang yang selalu saya minta Anda turun. Karena Anda itu hanya pintar menipu. Di mana kehendak Tuhannya agar manusia mempersembahkan manusia? Itu kan yang saya sudah bilang di apa tadi kepada Abraham tadi kan. Ya Itu bukan Allah. bukan sekedar Anda permintaan, turun Bang. Itu wahyu sebelum hal saya yang lebih udahin besar. matanya. Anda turun. Mampus. Di sini bukan gereja, aku bilang. Ini bukan gereja, bukan. Dan di sini bukan apologet kacangan. Yang Anda segampang-gampangnya Anda ngomong, itu kan kehendak nenekmu kiper. Saya ini siang malam makan Bible, asal kau tahu. Jangan kau ngajarin di sini. Habiskan air liurmu dengan kebohongan itu jangan. Jangan. Kenapa? Semakin kau banyak ngomong tanpa dalil, kau mempermalukan saudara-saudara Kristenku yang lain. Paham? Jangan. Orang Kristen itu masuk di Komal ini ingin menyaksikan mana nih orang Kristen kita yang mewakili kita yang pintar. Kau naik di sini tanpa dalil, kau ngarang cerita, ku tampar juga mulut kau pakai sendal jepit yang ada teh ayam di platnya. Seenak kali kau bicara agama. Orang berbicara agama, orang bicara politik aja tanpa dasar undang-undang itu nggak boleh. Apalagi berbicara agama tanpa dalil, itu apa namanya? Bikin malu aja kau. Kita ditonton orang Malaysia, ditonton orang Thailand, ditonton orang Vietnam, semua di luar negeri nonton kita. Begini rupanya orang Indonesia berdebat agama. Boleh rupanya berpendapat tanpa dalil. Nah kali kau ngomong, kau fitnah lagi Tuhan. Tuhan mengatakan, kau bilang Tuhan minta persembahan dosa ditebus dengan darah manusia. Matamu suwe. Udah nggak ada dalil pula kau ngotot lagi. Lain kali jangan naik. Jangan hanya modal nafsu, jago cerita, pacarita, tukang gosip. Kau manfaatkan kemampuan kau itu untuk bergosip-gosip ria naik ke sini. Ini bukan tempatnya bergosip. Ini bukan melampiaskan air liur. Ini tempatnya untuk kemudian kita mempersembahkan ilmu terbaik kita tentang agama. Ini agama, ini keyakinan. Salah kita memberikan argumentasi, keliru kita, itu bisa kita diserang. Sedangkan kita menyampaikan kebenaran aja berdasar dalil, kita masih dihujat, masih digosipin siang malam 24 jam. Ada juga pasukan-pasukan panitia surga yang kerjanya cuman memantau, ingin melihat perkataan kita yang keliru, habis itu di framing 1 bulan, 1 tahun namanya. Kau naik ke sini bicara seenak perut. Kita harus menyelami. Tak ada kemampuan kita untuk menyelami kemauan Tuhan. Terus kau kenapa ngarang bebas tanpa dalil, kuclok? Kau seakan-akan lebih Tuhan daripada Tuhan. Kau lebih tahu daripada Tuhan. Enak kali kau ngomong. Kita membahas tentang Mila Abraham. Bah, tinggi kali rupanya ilmumu. Rupa-rupanya cuma sebatas itunya kau ngomong. Jangan di sini, ku bilang jangan di sini. Kau buka Komal, kau kumpulkan itu apa pasukan-pasukanmu, orang-orang dari gereja. Seperti siapa itu yang pendeta itu yang masih muda itu yang sembarang dia ngomong. Siapa namanya? Pendeta siapa? Yang pernah saya berdiskusi dia minta dalil, aku minta dalil Alfa dan Omega, akulah awal dan akhir itu. Siapa namanya? Sampai lupa saya. Ada yang menyebut huruf R. Bukan. Aku kan minta tolong tunjukkan kepada saya dalilnya di mana kitab saudara mengatakan akulah awal, akulah akhir. Ternyata saya minta original teksnya. Dia tunjukkan terjemahannya saja. Begitu saya tunjukkan original teksnya, ternyata di situ Alfa dan Omega bukan awal dan akhir. Ada itu yang masih muda, yang kemudian
Ya, sok pintar, sok intelek kalau dia ngomong, tapi membantah dalil Bible sendiri. Bukan Devi, bukan. 2 kata Yosef. nama dia. Dede Gerunda, Dede. Bukan, Dede itu yang bukan. Yang kerja di pasta gigi kan, bukan. Itu mah pendeta gigi itu bukan. Ada lagi. Yosef, bukan Yosef yang pakaian Arab. Bukan. Buka kamera dia kalau dia ini. Bukan Jack sendiri, bukan. Ya nggak bisa Ada. nyebut R. Bukan. RK. Bukan. Ada siapa namanya itu pendeta itu ya? Yalah. Ya pura-pura nih. Purani. Iya nih. Urane. Ada yang seintelek. Keyakinan itu kalau ada naik kan dikatakan begini. Keyakinan apa kita, saudara? Islam atau Kristen? Keyakinan apa kita kalau boleh tahu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Viro Gerunda, Viro ya. Kayaknya sih ya. Viro, sering open camp, muda pasti. Ini ngarang aja sembarangan aja ngomong. Sudah gitu so intelektual. Alamak. Gak pernah belajar Bible. So paten ngomong. Silakan Papa, apa yang disampaikan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini saya mau minta pendapat dengan Bang Zuma ini Pak. Masalah Bible itu kan sama orang-orang apa ya, pendebat Islam juga kan sering bilang Alkitab kan Bang. Soalnya di sini saya posisi di Jawa Timur nih Bang, Di sini kan banyak orang awam-awam yang kerja di gudang tembakau itu Bang. Soalnya di sini juga banyak Kristen Bang. Tapi alasannya Kristen itu Bang, di sini Bang, bicara sama yang awam-awam itu bilangnya Kristen itu punya kitab suci juga Bang, lebih tua dari Al-Quran katanya Bang. Soalnya Bible kan keluar dari abad pertama katanya Bang. Kalau Al-Quran abad ke-7. Jadi Al-Quran sama Bible ini di sini ini disamakan Bang gitu Bang. Banyak orang yang percaya lagi Bang. Soalnya gini Bang, dia Kristen itu punya HP, punya apa ya, video kalau orang Islam itu bilang Alkitab gitu Bang. Jadi buat alasan sama orang awam ini gini Bang. Kristen ini bukannya menyesatkan gitu kan. Soalnya Islam ini juga bilang kalau Bible ini Alkitab. Malah Alkitab ini yang keluaran pertama, Al-Quran yang kedua gitu katanya Bang. Di sini banyak Bang yang bilang gitu Bang, Kristen itu Bang. Memanfaatkan umat Islam ini bilang Alkitab dijadikan andalan Bang di sini Bang gitu Bang. Jadi orang yang awam itu Bang percaya Bang kalau Bible itu Alkitab Bang gitu Bang. Kalau kamu percaya? Ya enggak Pak, kalau saya enggak percaya kan. Soalnya banyak orang awam juga di sini kadang buka scroll juga megang HP kan enggak tahu Bible Bang soalnya Bang. Di sini Bang banyak yang enggak tahu Bible itu Bang. Kasih tahu aja begini, gimana Pak? Jawab, kasih tahu teman-temannya, jawab aja mereka, bagaimana mungkin kami percaya dengan apa yang kau sampaikan? Yang kau tawarkan Tuhanmu mati terkutuk pula. Gitu aja Bang kalau ada misionaris. Lanjut Gerunda. Waduh, sudah diturunkan saudara-saudara. Tambah Kristen. Makanya saya tidak mau menyebut kitab mereka itu dengan sebutan Alkitab. Dan mudah-mudahan itu selama-lamanya aku nggak menyebutnya. Iya. Iya, apa bisa diskusi ini tambah ini? Coba tambah selamat. Ya, selamat siang. Selamat pagi, selamat pagi. Selamat pagi. Sudah pagi. Pagi. Ya, tambah silakan. Tumben naik kau. Biasanya cuma modal tipping menghujat di bawah. Ayo tambah. Oh, Pak Tambak, selamat subuh, pagi.
itu belum bicara. Tambah ini. Jadi berhala cuma. Cuma pansos tambah. Cuma jadi berhala kan. Minta naik di multi barusan. Tuh ngomong. Tiba lagi. Bikin kopi dulu Bunda. Banyak nyamar-nyamarnya mereka ya Gurunda, Alkitab lah, semua dia colong. Aduh ya Allah. Jadi ini teman-teman Gurunda mengedukasi ya, bukan saja diskusi dengan Oten itu untuk Oten, untuk saudara-saudara Muslim kita, anak-anak kita, keluarga dekat kita. Jadi disimak ya teman-teman, disimak itu penyampaiannya. Jadi mereka itu supaya ajarannya laku itu dia tipu daya yang melakukan segala sesuatu, semua dihalalkan. Kota Amal, Assalamualaikum, selamat pagi, Kristen Muslim. Kristen Muslim Kota Amal, kayaknya kepencet ini Ustaz. Cetar Membahana, Kristen, saudara. Islam saya, Bu. Apa yang disampaikan Bang? Ada yang mau disampaikan ini tetangga saya. Jangan diturunin lah. Aduh, Biarin dulu lah. kejam kali moderator. Siapa tahu bagi-bagi warisan moderator. Host itu yang kasih turun. Host. MMCI itu nanti rencana di bulan suci Ramadan itu akan kami makmurkan Masjid Nur Maulidah, ya, kantor pusat Apologet Islam Indonesia. Sekali lagi ya, untuk nanti memasuki bulan suci Ramadan, Masjid Nur Maulidah, kantor pusat API, disponsori atau diprakarsai oleh Makassar Mualaf Center Indonesia, akan sholat dan buka bersama, kemudian sholat maghrib, isya sampai tarawih bersama. Insya Allah para rekan-rekan kita di sana, mualaf kita nanti di Makassar akan stay di Bolangi. Kira-kira begitu ya Banyuma ya. Jadi kita makmurkan kembali, kita upayakan nanti buka bersama di sana. Insya Allah. Iya betul Bang Andi. Insya Allah, amin. Jadi teman-teman yang ingin ikut berpartisipasi untuk menyajikan menu buka puasa, silakan bisa ke MMCI, rekening MMCI. Ya, nomornya itu nomor rekening Makassar Mualaf Center Indonesia, nomornya 401 3000 atau 3000 17173. Saya ulang ya, 401 3000 17173. Bank Tabungan Negara BTN atas nama Makassar Mualaf Center Indonesia. Ditunggu sodokannya supaya kita bisa aktifkan kembali. Di sana nanti ada buka bersama sambil tarawih bersama. Kira-kira begitu teman-teman. Bunda Rama nanti menjadi bendahara pusat di sana. Jadi Bunda Rama nanti itu stay 1 bulan penuh di Bolangi ya Bunda ya. Insya Allah. Ini tugas loh ini Bunda. Insya Allah Bang. Ini saya sudah salin di bawah ya. Tolong di screenshot saudara-saudaraku ya. Biar kita meramaikan buka bersama dan kita undang para mualaf buka bersama. BTN 401 3000 17173 Makassar Mualaf Center MMCI. Bukti transfernya bisa dikirim ke Bunda Rama atau ke saya teman-teman. Kurang berapa hari lagi nih ya kita masuk 18 April rencana. 18 April kalau nggak salah, 18 atau 17 April ya masuk satu kurang Ramadan. 20 hari lebih ya. Ya.
kasih saudaraku saudariku. Kita sapa Conci. Oh, konsili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Juma, Bunda Rahma, kemudian Bang Handi. Saya Muslim, hanya sebagai langkah edukasi mungkin buat saya sendiri, kemudian buat masyarakat banyak mengenai apa itu yang disebut Kristen itu dengan istilah tubuh kedagingan, kemudian tubuh kemuliaan itu. Iya, Februari teman-teman saya tadi, Februari. Terus Bang. Oh iya. Jadi apa pengertian daripada yang Kristen sampaikan dengan tubuh kemuliaan, terus tubuh kedagingan, dan banyak lagi itu kalimat-kalimat yang istilahnya sepertinya gitu hanya berlaku buat mereka, tapi tidak masuk. Apakah karena memang mungkin saya kurang begitu paham, sehingga pada kesempatan ini saya mohon pencerahan baik dari Bang Juma atau Bang Handi atau Bunda Rahma. Demikian, terima kasih. Abang, kalau istilah-istilah mereka itu ya kita nggak boleh mengganggunya Bang. Tubuh kemuliaan, kedagingan, itu silakan mereka untuk itu. Tapi di area diskusi, kalau kita ada topik terus dia mengarah ke sana, ya kita bisa diskusikan kan gitu. Tapi kalau sepanjang mereka pakai itu internal mereka, ya is oke aja sih. Tapi istilah kedagingan itu ya memang tidak umum bahasanya Bang. Tubuh kemuliaan nggak umum, memang nggak umum itu. Mereka ini hanya intern saja Bang. Itu sih kalau dari saya. Kita nggak boleh ganggu mereka. Biarin aja, kalau menurut gue sih biarin aja. Tapi kalau area diskusi ya kita bisa diskusikan baik-baik kan gitu. Betul Bang Andi. Hanya saja kadang-kadang saya berpikir apa sih yang dimaksud dengan tubuh kedagingan, tubuh kemuliaan gitu. Terus saya sempat juga cari-cari di KBBI. Maksudnya itu apa? Pengertian itu apa yang mereka maksudkan gitu. Nantilah kalau ada mereka tanya Bang, soalnya ini kan bukan juga bahasa Indonesia baku toh. Ya nanti aja Bang Handi saya yang jelaskan supaya kita paham ya. Oh ya boleh itu ada bekas Kristen tuh. Ya jadi gini ya, dalam budaya Kristen itu memang ada permainan kata-kata yang disampaikan itu memang melawan ilmu gramatikal sebenarnya. Kenapa? Karena pemaknaannya tidak sesuai dengan apa yang termaktub di situ ya, dalam kitab sucinya sendiri. Jadi banyak yang dilakukan oleh penerjemah untuk mencoba menggeser ya dari makna asli atau terjemahan aslinya ya, seperti Tuhan huruf kecil, Tuhan huruf besar ya, tubuh kedagingan, tubuh kemuliaan, kan begitu. Itu hanya untuk spekulasi agar orang yang membacanya itu seolah-olah ya terfokus pada satu doktrin dogma, di mana doktrin dogma itu menyampaikan pesan bahwa hal-hal seperti ini memang adalah hal-hal yang menunjuk kepada keilahian. Nah, makanya saya kemarin kan sebut salah satu buku karangan Thomas Hobbes ya, saya singgung beberapa komal dalam bukunya Leviathan ya. Beliau menulis begini, klaim keilahian di Bible itu bukan bukti historikal. Nah, salah satunya yang abang sebutkan tadi bahwa tubuh kemuliaan, kedagingan, apa segala macam ya. Kenapa beliau menulis begitu? Beliau adalah seorang filsuf besar, seorang orientalis Kristen. Karena kenapa? Makna-makna ya yang digeser dari gramatikal itu sendiri untuk membentuk satu opini ya, seolah-olah diktum yang sudah selesai itu diubah ya, diubah menjadi satu rentetan kata untuk mempengaruhi dalam proses kognisi itu atau kognitif ya, kan begitu ya. Jadi ini sebenarnya ada campur tangan dari
penerjemah itu sendiri untuk mempengaruhi ya pola pikir kita tentang pandangan keilahian itu. Nah, jadi makanya ditempatkan di situ seolah-olah ada perbedaan. Oh, tubuh biasa, tubuh kemuliaan, kan begitu. Padahal tujuannya cuma satu, mempengaruhi mental kita dari proses kognisi kita itu untuk meyakini sesuatu yang sebenarnya tidak pernah ada, kan begitu, Bang ya. Harap mungkin dipahami maksud saya. Kalau kata-kata Dan jangan lupa, tinggi, ya, mungkin tadi. Ya. dan jangan lupa kalau ingin bertanya dia dengan tubuh kemuliaan, kedagingan, tanya juga tubuh ketulangan, kekulitan tanpa tulang. Gak bisa terbentuk itu kalau kedagingan doang. Tanya ya teman tadi sama mereka apa itu tubuh itu hanya permainan kedagingan, kata-kata ketulangan. seperti tubuh kemuliaan, Iya, benar, tubuh kerohanian, permainan tubuh rohani kata-kata. tubuh rohani kan terkenal itu di Kristen ya, tubuh kerohanian, tubuh rohani kan begitu. Sebenarnya hanya Itu mengakal-akali nih dogmanya, doktrinnya. King of namanya Oten kok aneh-aneh ya, King of Capri. Saudara King of, Ya, selamat malam. Ya, assalamualaikum Mbak. Assalamualaikum Muslim. semuanya. Salam, ya. Saya alhamdulillah Muslim. Saya ada mengajukan satu pertanyaan yang memang dari 3 minggu terakhir kepikiran terus Mbak mau nanya, cuma belum sempat. Alhamdulillah ada kurus ya? kesempatan sekarang. Sampai kurus memikirkan pertanyaannya. Ya lumayan kepikiran Mbak, cuma belum dapat jawaban yang memuaskan begitu loh. Pertanyaan saya cuma simpel aja, Bunda. Adakah dalil yang dapat menyatakan secara eksplisit bahwa baginda Rasulullah SAW itu berpuasa penuh selama 30 hari? Itu aja Bunda. Gimana? Di dalam Al-Quran aja udah disuruh cukupkan puasa kita. Ya pasti Rasulullah mencukupkan gitu Bang. Enggak, maksudnya saya itu adakah dalil yang tertulis atau dari Silakan, Guru. Terima kasih. Bang Andi, Ustadz Arif. Jelas lah kalau Rasulullah itu memang diwajibkan karena Al-Quran mewajibkan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Betul itu. Jadi selain puasa Ramadan, Nabi Muhammad juga berpuasa sunnah lah. Wajib. Ya sudah itu aja. Maksud saya itu Bang, adakah dalilnya begitu loh Bang yang menyatakan di surat ini, di surat ini, di surat ini begitu, atau di sebuah riwayat hadis atau segala macam begitu loh Bang yang tertulis begitu loh Bang. Kalau itu kan tentang keimanan kita Bang, pasti itu. Ini kan istilahnya kan cuma tanya gitu loh Bang. Yang eksplisit menyatakan bahwa Nabi kita itu memang betul-betul berpuasa selama 30 hari begitu. Bulan suci Ramadan itu kan kalau nggak 29 30 hari Bang. Jadi selagi masih masuk bulan suci Ramadan ya wajib berpuasa Bang. Itu kan perintahnya, berpuasalah, diwajibkan kamu berpuasa pada bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan itu kan jumlahnya 30 hari, kadang 29 hari kan gitu. Ya itu. Ini hadisnya ya, ini hadisnya. Itu ada Al-Qurannya. Baik. Al-Quran, hadisnya. Bentar Mbak, saya catat bentar. Berpuasalah kalian. Hadis riwayat Bukhari ya. Dengan melihat hilal. Hadis riwayat Bukhari ya Bunda. Berpuasalah kalian karena melihatnya hilal dan berhari rayalah karena melihatnya. Jika hilal hilang dari penglihatanmu, maka sempurnakanlah bilangan Sya'ban. Itu hadis Nabi itu ya harus dilaksanakan oleh Nabi Muhammad loh, yang punya hadis yang kemudian diturunkan Al-Quran kan gitu kan.
Mohon maaf Jadi Bunda, Nabi tadi Muhammad hadis hadis dari Bukhari riwayat nomor Bukhari riwayatnya Muslim. nomor riwayatnya berapa Bunda? Muslim ya, Muslim. Iya. Muslim ayat nomor berapa Bunda? Banyak itu Bang, cari aja. Oke, siap. Terima kasih referensinya Bunda, nanti saya cari. Ya, cari. Ya. Google itu Ya, jendela terima kasih dunia. semuanya. Ya, oke. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Di bulan suci Ramadan kan 30 hari, kadang 29 gitu loh. Masa masih Ramadan nggak puasa? Itu aja nggak. Sebenarnya hal-hal kayak gini gimana ya ditanya? Kan diakhiri kalau sudah masuk Syawal, 1 Syawal itu udah hitungannya begitu, bulan hitungannya orang Islam. Hadis riwayat Muslim nomor 1953 itu sahih itu. Nabi Muhammad SAW berpuasa penuh pada bulan suci Ramadan. Ya. Berapa tadi nomornya Pak Juma? Sahih Muslim 1953. Iya. Lanjut. Nah yang Kristen ya teman-teman, Guru Anda masih hadir di tengah-tengah kita nih, ayo. Bisa mungkin 1 jam sampai subuh. Ayo teman Kristen. FAM 0904 PAM. Cekar udah nih rawai. Udah tidur turun. Berkah. Tapi Bunda Rama jangan sampai berpuasa kalau 1 Syawal ya. Tak boleh. Jangan sampai tahu Bahkan kerajinan. sebelum Kebablasan. kita berhari raya, salat Id itu harus kita makan dulu. Apakah Minum air putih aja. Sugiati, mana Sugiono? Pak Sugati, Bunda Sugati. Jadi kalau 1 Syawal itu Bunda ya, Syawal itu jangan makan dulu lah, baru ke sholat Id. Minum air putih aja. Iya minum. Pokoknya di ini aja apalah sebagai penggugur. Ya, kalau ada kurma 1 boleh lah. Baru ke Bunda baru Rahma sholat Id. yang enggak. Oh sudah ini transfer ini DM. Enggak bisa DM kalau kita lagi live. Coba ke WA ya kalau mau konfirmasi. Ke nomor aku Pak Bele ini. Sebutin dulu nomorku Bunda. 0813 9233 7800. Tulis nomorku di bawah Bunda. Ush. 095 280 90 92. Itu nomorku. Ada nomornya Bang Handi yang tahu silahkan. Itu Bunda Rahmat lah. Ada mau konfirmasi. Gak apa-apa Bang Kingop. Gak apa-apa. Brur, selamat pagi saudara. Brur. Pak Peta, assalamualaikum. Pak Peta udah tidur nih. Udah 8 hari ini saya belum pernah, enggak kelihatan matahari di Jabodetabek loh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya di mana? Di gunung? Bang Andi nggak kebanjiran di situ Bang? Di rumah. Oh, Kemarin turun gunung. Alhamdulillah tempat saya tinggi, orang saya di lantai 25. Tingginya. Story Miss Kristen Muslim saudara. Belum duduk Bunda.
Belum duduk. Oh, Masih muter dia. Coba kalau bisa yang muslim jangan naik dulu ya teman-teman ya. Waduh. Ada pertanyaan untuk Bang Goto, sejak kapan mu'alaf Bang? Assalamualaikum. 2019 Bang Goto. Dah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak apa-apa lah muslim naik. Ini udah jam 2 juga. Ada sesuatu mungkin yang mengganjal kayak tadi gitu loh. Saya juga baru tahu tuh, kalau hadisnya paham akhir Bukhari Muslim, tapi saya nggak tahu nomornya. Ternyata yang paling sahih itu 1953. Itu Banyuma yang ngasih tahu. Coba kalau tadi nggak ada yang nanya, saya nggak tahu tuh nomornya. Bunda Rama tahu nggak? Nabi hadis, aku dilahirkan dalam keadaan sunat. Nah, nomor berapa Bunda? Nggak ku hafal nomornya, tapi ada hadisnya kan. Iya. Nah, itu dia. Aku juga nggak hafal hadis nomornya. Belum duduk ini. Kalau di Al-Quran, Millata Ibrahim Hanifah, surat apa? Surah apa, Bunda? Anhal 123. Ih, mantap banget. Ya harus itu kan sering ditanya Bunda, harus dihafal. Betul. Gara-gara Komal ini kita malah hafal Bible. Saya banyak belajar Al-Quran juga, belajar hadis. Kalau Banyuma tuh menjauh saya catat Bunda, ada buku saya ini. Iyalah. Catat. Beliau kan guru kita, harus ini. Dia sambil belajar kan. Yang paling parah tadi itu saya pikir ngerti tuh, oh Mila Ibrahim, paham nih orang ini. Endingnya apa? Setelah Banyuma menjawab, itu kan alat uji bagi Nabi itu. Benar-benar nggak nih? Mengikuti perintah Tuhan untuk menyembelih anaknya gitu loh. Ya benar gitu loh. Pas ingin melaksanakan perintah itu ya diganti sama domba. Artinya lulus ujian itu. Endingnya adalah kurbannya adalah domba atau binatang. Ditanya balik, kenapa malah imanmu itu mengorbankan manusia? Ini dalilnya mana? Tuhan menghendaki katanya, dalilnya mana? Jawabannya apa Bunda tadi? Udah kemana-mana muter gasing. Ngarang bebas sudah. Berstatement itu janganlah kiranya di sini kan area publik nih. Ya jangan mempermalukan diri bicara tanpa data, nggak enak didengar gitu loh. Di samping juga saya rasa Kristen lain tuh marah sama Anda itu. Ini kok Kristen naik kok tapi ngomong nggak ada dalil, memalukan. Kasapa muda harus Kristen saudara. Jeda teman-teman. Jadi kalau nanti ini bulan Ramadan nanti kita minta supaya Ustadz Tata itu mau kajian ya. Menjelang buka puasa bagus. Kayak dulu-dulu ya Bang Beng. Boleh menjelang buka puasa. Diisi sekitar 2 jam, 1 jam, 2 jam lah ya. Namanya ngabuburit ya, ngabuburit daripada bergosip.
ngabuburit, tanya jawab lah. Boleh juga diselingi diskusi. Tapi kalau ada yang bikin bisa makruh puasa, langsung saya bersin. Ya kan ya, daripada makruh puasa kan gitu ya. Nah, tapi kalau ingin benar-benar mau bertanya tentang Islam, dia punya tempat di kepalanya menerima jawaban, ya is okay. Tapi ada juga kan yang bertanya, tapi dia nggak butuh jawaban. Nah itu kita nggak izinkan naik, bisa bikin makruh puasa aja gitu loh. Itu kira-kira. Nah setelah itu agak malamnya itu habis tarawih ya kita lanjut diskusi. Habis diskusi ya kita ya kajian lagi sampai sahur. Biasanya begitu Bunda. Betul. Tap keren jadi join. Serem aku tadi. Lo kok serem? Apa bang serem? Naik kok jadi serem? Ayo. Masih adakah yang mau di telur belang? Belum duduk. Di tempatku udah duduk. Telur pasca kah? Sudah duduk. Oh ya udah duduk tuh. Telur. Bang telur. Emang ada telur belang ya? Telur pasca toh. Mereka ukir-ukir tuh warnai. Apa sih dibawa nopan murtad lagi gitu. Begini loh ya teman-teman ya. Saya kan udah sering ngomong kayak gini. Kalau ada orang murtad, itu kita tidak pernah memaksa dia untuk tidak murtad. Itu kan pertanggungjawaban pribadi ya. Cukup Bang Juma sudah berbusa menyampaikan ajaran Islam kepada Sinopa ya. Mereka sudah menyadari ini semua, mereka udah syahadat, terus mau kembali lagi. Ya kita nggak punya daya dan melanggar hukum kalau memaksa orang kan gitu. Dan Islam tidak akan kekurangan nilainya pun kalau mereka murtad gitu. Dialah yang jauh dari ajaran Islam dan mempertanggungjawabnya sendiri. Itu ya Bunda Rama ya. Jadi silakan aja kalau mau, tapi cukup sudah kita menyampaikan edukasi dan seterusnya. Nah kalau mau balik lagi ya nggak ada yang bisa maksa, hanya menyampaikan edukasi gitu. Itu sih dari kami teman-teman. Spalspil. Belum duduk? Belum. Benar Mama belum duduk, langsung dihajar orang belum duduk. Di tempatku ini udah ini tumben ya jaringanku bagus. Aku pakai 2 depai sebenarnya. Yang ini yang kita pakai ini duduk. Yang depai 1 belum. Belum. Kalau motor terus seperti itu ya kepental, nggak bakalan duduk. Atau mungkin sehabis buka puasa, habis Isya ya, habis taruh ya, baru kajian. Supaya enggak. Ini langsung duduk ini. Pak Dedi. Ya Kak, cuma mau Kristen atau bertanya. Muslim? Saya Muslim. Mau minta izin sama Bang Zuma aja. Kan di PT saya sering pakai suara. Salam dulu lah. Ucapkan salam dulu lah. Assalamualaikum. Ya, lengkap dong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Abang. Salamnya juga terpaksa kali. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku. Gitu, bagus. Lanjut. Iya Kak, maaf Kak. Lagi tuh dari motor tadi ketahuan masuk. Tadi coba-coba tadi kan. Oke. Silakan. Mau minta izin sama Bang Zuma aja. Karena sering ngambil suaranya tuh di video-video itu tuh. Nah, terus saya bikin video tuh di postingan saya pakai suara Bang Zuma, boleh nggak tuh? Boleh, tapi dengan catatan dengerin baik. Ya. Ditulis di situ bahwa video lengkapnya kan Anda cuma ambil poin-poinnya saja kan? Ya. Betul ya. Video lengkapnya Anda boleh saksikan di YouTube Zulkifli M. Abbas Official.
Oh iya. Taruh di situ, jadi ada semacam orang bisa menonton full supaya nggak hilang maknanya kan gitu. Biasanya kan kalau PT-PT kan orang banyak bertanya, endingnya kemana nih? Sampai seterusnya dan seterusnya. Jadi ditulis bahwa video lengkapnya ada di YouTube Zulkifli Mabas official. Gitu Bang. Iya, makasih Bang Andi. Ya. Apa namanya kemarin itu kan cuman saya bilang sehat selalu Gurunda, itu aja ininya captionnya tuh di situ kan. Besok-besok saya ini lagi. Ya, makasih. Jadi dikasih di situ biar orang bisa menonton lengkapnya di YouTube gitu loh Bang. Iya. Itu kira-kira. Ya, makasih Bang. Assalamualaikum. Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman nggak dilarang mengambil potongan-potongan suaranya Bang Juma, nggak dilarang, justru bagus itu. Anda juga ikut dakwah kan di sana. Tapi jangan lupa ya ditulis di situ di bio-nya atau di bio namanya ya Bunda ya. Ya linknya, kasih linknya. Ya. Lebih lengkapnya ditonton di YouTube Zulkifli Mabas official. Kira-kira. Oke, kita kepada Batos. Selamat pagi, Batos. Selamat pagi Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf. Apa masalahmu Bang? Mau tanya itu api di Jateng Cilacap ada nggak ya? Orang anak Jateng kemarin ada tapi belum terlalu aktif. Apalagi Cilacap kan kabupaten. Belum Bang. Tapi kalau ada teman-teman di sana mau membentuk ya monggo-monggo aja. Berarti kalau mau membentuk nanti info adminnya ke Bang Andi atau kemana? Boleh ke saya. Nanti saya kasih ininya strukturnya seperti apa. Oke siap Bang. Terima kasih. Jenengan di Cilacap? Iya betul. Cilacap kan di Kroya? Oh Sidarja. Sidarja. Sidarja malah sudah mau ke perbatasan ya, arah ke perbatasan Jawa Tengah Jawa Barat ya. Iya, Sidarja. Kemarin pas aku lewat kok ada itu apa suster apa itu yang dari Kristen itu lagi misionaris gitu ya. Cilacap orang apa orang kepenak ya? Orang apa nggak didupak. Ya semuanya mah kencot nih nyong. Ya udah gitu aja. Makasih semuanya. Lanjutkan perjuangan. Terima kasih Bunda Rahma, Bang Zuma dan Bang Handi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Info api apa ini? Api apa ini? Info dong api Sumbar. Ada itu api di Sumbar. Ya kan Bang Hadi? Ada. Siapa ketuanya itu ya? Izin kita sapa Jepri Simalungun. Jepri siapa ya? Jepri Simalungun ini. Jepri Kristen. Orang apa? Orang kepenak. Kepriben. Bukan kepriwe. Kalau ngapak itu kepriwe. Oh, kalau kepriben bukan. Timuran itu. Oh, Jamuran. Ya Allah. Jawa Timuran. Oh. Sama gitu Bunda. Bahasa Bugis Bone, bahasa Bugis Sidrap, bahasa Bugis Pinrang, sampai ke Baru Pangkep kan beda-beda logatnya. Oh. Bang Bonar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa masalahmu Bang? Enggak, kepengen naik aja di Komal Bang Zuma. Oh iya siap. Sekali-kali ya satu room sama Bang Juma ya. Betul bos, saya dari Purwokerto. Salam
damai. Wih, mantap. Purwokerto namanya di lor. Purwokerto Selatan, Dasar Bos. Karang Lewas. Ke selatan. Mana? Purwokerto Selatan. Iya, Karang Lewas, Mas Selatan, Karang Lewas. Awas Purwokerto Kulon, Bos. Oh, Kulon. Geng. Maju terus, apologet Islam, hajar itu hotel-hotel najis teh aing teh. Ya. Ekstrim juga ini. Oke, gitu aja. Kita naik ke pomalnya Bang Suma. Makasih, Gun. Wes mangan dulu. Wih, baru pulang lembur ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Insyaallah. Assalamualaikum. Anu mau nanya ini udah. Ya bang. Kira-kira hotel itu punya otak nggak ya? Wajah lunga-lunga nang kene bae piye. Punya bang, tapi nggak difungsikan. Wes jangan ngomong kayak gitulah. Gitu ya. Oke, terima kasih Bunda. Pertanyaannya nggak boleh kayak gitulah. Jangan ditanggapi kalau pertanyaan kayak gitu, Bunda. Nanti dipikir kita apa gitu ya. Ya intinya adalah ciptaan Tuhan yang paling sempurna itu adalah manusia. Ya manusia ini diberi otak lah, diberi akal lah untuk berpikir, Bang. Pasti semua manusia itu ada. Gitu loh. Cuman ada yang berfungsi maksimal apa ada enggak kan gitu. Jalan, Kristen. Assalamualaikum, Muslim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apalagi Ini masalahmu? bang, mau bertanya bang. Ya. Kan ada ayat di Al-Quran tentang ciri-ciri kiamat tentang hewan melata. Itu sering diolok-olok. Saya nggak tahu jawabannya apa itu. Apa? Sekian. Di Al-Quran kan ada ciri-ciri tanda kiamat. Salah satunya hewan melata dari langit. Itu kan sering diolok-olok orang non Islam gitu ya. Hewan apa itu katanya? Quran surat apa sih? Kan sering diolok-olok. Ciri-ciri kiamat. Banyak loh di Quran surat Al-Qamar. Iya, di Aduhan. situ salah satu Aduhan ya? kan ada disebutkan Oh iya, hewan Aduhan melata. 10. Iya. Aduhan ayat 10 11 sebenarnya. Buka coba. Itu kan sering diolok-olok. Kita nggak tahu jawabnya. Mau Aduhan ayat 10 sampai 11. Aduhan. Tenang aja Bunda, kalau masalah gitu gua hafal. Surah nomor berapa itu? Aduh, 44. Iya. Ayat itu kan 10, sering diolok-olok 11. sama Iya, tunggu. Islam itu. Mbak. Sering diolok-olok. Mana ada hewan melata dari langit katanya. Di langit. Maka tunggulah pada hari ketika langit membawa kabut yang tampak jelas yang meliputi manusia. Inilah azab yang pedih. Apalagi? 10 11 ke bawah, 11 ke bawah, terus nyanyi ke bawah. Mereka berdoa, ya Tuhan kami, lenyapkanlah azab dari kami, sungguh kami akan beriman. Kemudian 13. Bagaimana mereka dapat menerima peringatan? Padahal sebelumnya pun seorang rasul telah datang memberi penjelasan kepada mereka. Kemudian mereka berpaling darinya dan berkata, dia itu orang menerima ajaran dari orang lain dan orang majnun. Di mana ayat berapa ini kiamat ini? Al-Qaf 94 ya. Saya nggak tahu ayatnya, tapi tanda-tanda kiamatnya itu kan dibilangnya ada hewan melata jatuh dari langit. Itu kan sering diolok-olok itu. Mana ada hewan melata dari langit? Jadi begini bang, Anda sebagai seorang Islam, ini saya mohon maaf ya. Begini bang, dengar dulu. Kalau Anda sebagai seorang Islam bang, kalau ada omongan-omongan begitu cari tahu dong. Kan di dalam internet ini jendela dunia cari tahu. Cari tahu bang, ayat berapa, nomor berapa, surah berapa, nomor. Jadi Anda ini bertanya belum tahu di mana kan? Cari tahu. Jadi kalau mau minta penjelasan yang tanya ke Ustadz.
Kita cari dulu ya di mana itu tanda-tanda kiamat hewan Oh ini melata. An-Namal ayat 82 Bunda. An-Namal 82. Namal itu surah nomor 27 82 ya Deng. Iya. Dan apabila perkataan ketentuan masa kehancuran alam telah berlaku atas mereka, kami mengeluarkan makhluk bergerak yang bernyawa dari bumi, yang akan mengatakan kepada mereka bahwa manusia dahulu tidak yakin kepada ayat-ayat kami. Apanya Bang yang kau pertanyakan? Itu kah Bang? Bang, itu kah yang kau pertanyakan? Itu ayat tanda-tanda hari kiamat. Salah satunya jatuhlah hewan-hewan melata dari langit. Iya. Saya nggak tahu juga ayatnya, Bunda, lupa. Ya nggak apa-apa Jadi Bang. itu Itu sering kan diolok-olok. kalau Pernah lihat mau di kiamat Bang. lupa. Kalau kiamat itu terjadi Ditanya Bang. gitu kan kayak kisah dongeng katanya. Tanya aja dia di surgamu ada perkawinan anak naga, perkawinan peperangan naga gitu loh. Iya. Kau ini nggak pernah nyimak kah? Saya kan Saya rasa kalau kau pernah, Bang, nanya dengar dulu. ilmunya. Dengar ya kan? dulu Bang. Kalau kau pernah nyimak diskusi-diskusi pemaparan gurunda, ustadz-ustadz kita, pasti kau tahu lah jawabannya. Kau di surgamu ada perang naga. Surga itu kan ketenangan, kedamaian. Masa ada perang? Bego. Itu aja Bang, ngapain kau? An-Namal tadi itu binatang melata dari bumi. Orang Islam itu cerdas Bang. Tanya balik dia kalau kau nggak bisa jawab. Atau ini apa namanya Bunda? Asyura ayat 29. Iya, masalahnya itu memang Bukan Bunda, Asyura ayat 29 nggak apa-apa. Kau pun bertanya nggak cari tahu di mana itu biar kita bisa kita urai di apa? Masalahnya orang non Muslim bilang banyak. Iya. Iya masalahnya Bang, kamu kan nggak tahu di mana ini tempatnya. Jadi Bang Handi ini bingung. Apalagi kalau untuk non Muslim fokusnya kan. Anda maksudnya gini, Anda bukan maksud supaya kita nggak nyari di mana, harusnya kau cari tahu. Baru kita bedah di sini. Gimana penjelasannya, tafsirnya gitu loh. Itu Asyura dia maksudnya Bunda. Asyura ayat 29 itu aja Bunda. Kan isinya dongeng katanya. Bunda, Asyura 29 nggak apa-apa. Biarin ajarin dia. Ya kan di sini kan mumpung lagi banyak juga kan. Syura atau Syura? Syura ya. Berapa, Daeng? 29. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya adalah penciptaan langit dan bumi, makhluk yang melata yang dia sebarkan pada keduanya, dan dia maha kuasa mengumpulkan semuanya apabila dia kehendaki. Mana kiamat Bang? Jelas itu. Ya itu. Tanya balik dia Bang. Perang naga, perkawinan anak domba, kau pengantin. Iya, melata itu. Maksudnya kan tanda-tanda kiamat itu. Itu sering kan dibilang dongeng, sering diolok-olok lah. Coba baca, kau nggak pernah dengar diskusi. Suruh baca Wahyu itu halusinasinya. Kau ini nggak pernah dengar orang diskusi ya? Saya Muslim. Di Wahyu kau baca itu Bible mereka. Bang, ini saya kasih. Nggak pernah kau nyimak diskusi. Masa orang Islam kayak gini? Harus pintar itu Islam. Kabik Bunda seikhlasnya Haji Mister Pak Beliang. Alhamdulillah ya udah ngirim saudara kita untuk buka puasa. Alhamdulillah ya. Mister Pak Beliang. Ya Bang, terima kasih, syukron.
Semoga Allah balas dengan segala kebaikan dan keberkahan. Jangan konfirmasi nih ya untuk buka puasa. Jadi binatang melata itu maksudnya itu apa ya? Makhluk yang misterius yang Kita bermunculan belum dari pernah bumi. belum pernah kita baca ayatnya di mana. Ya itu tadi ada tuh. Namanya apa sih? Dakbar. Dan kalau Allah gini ya, kalau di Islam, kalau Allah sudah menyampaikan seperti itu ya memang seperti itu adanya. Mana? Yang lucu itu Tuhanmu bermata 7, bertanduk 7. Itulah ketujuh roh Theos. Jadi jawabannya ntar dulu, Bunda. Jadi jawabannya itu binatang melata itu makhluk ya misterius. Namanya juga kiamat. Jadi misterius itu. Nah itu. Ya itu. Keluar dari dalam bumi memang. Dari tanah. Benar itu ya. Dabba'ar. Tapi kalau saya tanda-tanda kiamat. Allah sudah bilang itu tanda-tanda kiamat ya. Itu kan penyampaian Allah. Ngapain lagi saya pertanyakan? Kalau mau menyaksikannya ya terjadi kiamat kecil, lu mati aja dulu. Nah, terjadi kiamat kecil, lu saksikanlah semua itu di alam kubur. Surah Al-Qiyamah benar teman-teman. Apa sih di bawah ini baru sadar apa? Marah katanya nggak bisa jawab. Bagi saya itu simpel. Kalau Allah sudah menyampaikan itu ya, aku percaya aja bahwa ada makhluk seperti itu. Kau aja yang bego. Biarin. Namanya Oten. Nah ini dia nih. Tapi udah 2:30 loh. Alos, Kristen, saudara. Saya Kristen, Halo. Mbak. Iya, saya Mantap. Kristen, Mbak. Ya, silakan. Mbak Bunda ya. 3.000-an Bunda penonton. siapa? Masih 3.000 penonton ini. Wih, masih 3,5. Bunda siapa Ikut ini? begadang. Penonton 3.000. Serentak tetep layar ayo teman-teman yuk. 1, 2, 3 serentak tetep layar. Tetep layar dulu teman-teman. Teman-teman di bawah. Enggak semua muslim itu bisa menjelaskan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Daripada kami Bunda Rama menjawab salah, ya lebih baik tidak menjawab. Kalau tidak tahu, itulah indahnya Islam itu. Daripada menjawab salah asal-asal kayak yang tadi itu, lebih baik Ya, tidak. dia karesting ini. Karesting. Kafir ini dia, kafir. Alos. Udahlah. Cara apa tanda-tandanya datang kiamat itu? Bang Suma mungkin bisa menjawab. Pertama, matahari terbit dari barat, turunnya Nabi Isa alaihissalam. Tuh, tanda-tanda hari kiamat itu. Munculnya Dajjal, banyak lah. Iya banyak. Kalau tanda-tanda kiamat di Kristen seperti apa, Los? Kan Bang Andi, Bang Marwoto sudah menjawab itu. Silakan jawab. Sabar, tapi pada saat Bang Andi menjelaskan atau Bang Marwoto, Mr. Marwoto, tapi namanya Andi. Ini gimana sih nyambungnya, parah ini. Tapi sudah nggak apa-apa. Orang mabuk ini. Artinya begini. Kalau kalian mengatakan hal demikian, itu ditentang oleh iman saya sebagai orang Kristen yang percaya Yesus. Anda mengatakan berdalil dulu ada terima. Sabar. Anda mengatakan ini dalilnya di mana? Waduh, ini semua tap-tap layar saya kok masih kosong. Waduh, ini pilih kasih ini. Coba ya, saya tanya Anda lagi Marwoto. Dalilnya yang kau mengatakan bahwa matahari mulai terbit dari sebelah timur dan terbenam di sebelah barat.
Itu dalilnya di mana? Yang lucu itu Bang, Tuhanmu tidak tahu kapan hari kiamat. Itu Tuhanmu. Tuhan Waduh, siapa? Yo, cacat tengok di Bible. Masa Tuhan tidak apa-apa kita kasih Saya dalil lah, akan dia datang. tanya. Gini. Tuhan saya itu yang akan datang menghakimi dunia. Masa dia tidak tahu? Itu logikanya di situ, Mbak Bunda. Anak tidak tahu kok. Waduh. Kata Hanya Yesus. Bapak yang tahu. Kata Yesus tentang hari itu, ya, anak tidak tahu, malaikat tidak tahu, hanya Bapa yang tahu. Tuhannya Yesus yang tahu. Arum Honje, Kristen Saya di Muslim. mute sih. Ini kenapa sih kalian? Waduh. Kok cara ngomong? Saya buka ya. Coba buka di Matius 24 gini ya. Matius 24 ayat 12 dan berakhir pada ayatnya yang ke-14. Coba salah Ya, satu buka. kau itu kurang bersedekah, host. Bang Ustadz, Kau itu kasih aduh gimana mawar. sih? Saya nih sih bikin rame komalmu. Kalau Kristen Ya, yang sampai satu 3.000 ini. Kalau oke saya baca ya. Hujat ini. Saya baca ya. Bang, minta maaf ya. Ini sudah mau masuk bulan Ramadan. Jadi saling memaafkan lah. Ya. Saya baca ya. Apa hubungannya kamu masuk bulan suci Ramadan? Maaf. Nah ini berapa botol ini saya mau menjelaskan. Tadi kan kalian tanya terkait dengan kiamat. Saya baca supaya kalian paham. Ya. Dan karena makin bertambah kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Nah itu kau host, kasihmu itu akan menjadi dingin host. Kau jarang bersedekah. Tanda kiamat host. kok begitu? Sabar, dengar dulu. Tetapi orang yang bertahan sampai makanya dengar dulu supaya dapat klimaksnya. Anda tanyakan terkait dengan Kristen kan, kiamat kan? Saya baca ayat 13 Matius 24. Kok pakai klimaks Apa sih? Klik aja kok. Mampus. Mengenai tanda-tanda kiamat, dia bilang ada banyak kedurhakaan. Ini Eropa kedurhakaan udah banyak belum kiamat. Terjadi perang katanya, udah perang di mana-mana nggak ada kiamat. Jack Kalau John tanda Kristen. kiamat itu di Bible, turunnya Yesus itu sudah matahari sudah terbit juga, nggak karu-karuan, gelap, bulan berantakan itu loh. Itu tanda kiamat di Bible ada itu. Itu baru jawaban. Jadi turunnya Yesus yang kedua kali itu kiamat sudah itu. Ya, Matius 24 ayat 28 Ya. 29 30. Ya itu. Udah berantakan itu, bintang-bintang tak beraan, gelap. Cahaya dari timur ke barat terpancar itu loh. Itu tanda-tanda, bukan kedurhakaan. Ya kalau durhakaan tanda-tanda kiamat, udah durhaka di mana-mana di Eropa itu. Belum kiamat juga. Ya, sudah jelas itu tadi Matius 24 28 29 30 jelas itu. Nah itu tanda kiamat tuh. Sama, kurang lebih sama dengan apa yang dijelaskan Islam. Mabok tadi itu si Alos itu. Kenapa ya? Jam-jam segini memang waspada, jam-jam segini nih banyak orang mabok naik nih. Suka naik di sini Alos itu, suka naik di sini Alos. Tapi tolonglah kalau mabok jangan naik lah, nggak enak didengar ah. Ya, yang dibawa follow tap layarnya, follow. Bang Tengku, selamat malam, selamat subuh. Bang Tengku, assalamualaikum. Oh ini saya baca dulu nih. Masya Allah dari baru baca, maaf ya, Ibu Asna Reni Tanjung. Dia bersedekah ke Makassar Mualaf Center Indonesia. Mau tahu jumlahnya Bunda Rama berapa? Boleh. 3 juta rupiah. Masya Allah. Alhamdulillah. Syukran Bunda.
Semoga Allah balas dengan segala kebaikan dan keberkahan, kesehatan. Namanya Bunda Asna Reni Tanjung. Wih, orang apa? Reni Tanjung. Apa itu? Fam apa itu? Fam Sumatera. Sumatera. Jadi nanti kalau acara buka puasa bersama itu kita live kan ya teman-teman, seperti tahun-tahun yang sebelumnya. Kita live langsung dari lokasi. Dan kalau kita sholat di sana ya, Gurunda itu yang imam. Keren kan? Ayo Bang Handi datang Ki. Insya Allah udah. Tolong dibantu minggu terakhir mungkin. Hewan melah. Gimana nih Ustaz, tolong dibantu. Pak Ustaz tolong dibantu tentang hewan melata tadi. Aduh, itu kan makhluk-makhluk yang nantinya akan bermunculan kalau sudah kiamat. Itu makhluk serius, sudah dibahas tadi, udah dijawab. Noten dibawa. Bakal maksudnya dabah. Iya. Bumi ini dibolak-balikkan, dihancurkan. TikToker Kristen Muslim saudara, siapa lagi nih? Dabon, Dabon, Kristen Dabon. Oh itu dia menjelaskan apa itu Bang Dabon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, ini cuma nemu kata-kata kok kayaknya bagus gitu Bunda. Silakan. Apa itu Bang? Ini bacanya wa inna syukra qaidul mawjudi wa saidul mafkudi. Nikmatnya syukur itu maksudnya sesungguhnya syukur itu menjaga nikmat yang sudah ada agar tetap ada dan meraih nikmat yang belum ada agar datang kepada kita gitu maksudnya udah. Masya Allah, mantap itu Bang. Ini kayaknya ini pasti logat-logat Madura ini teman aku ini. Logat Madura. Probolinggo ya Bang? Madura Bangkalan. Oh Bangkalan. Jadi wa inna syukra qaidul. Itu pepatah, hadis, peribahasa Bang. Itu hadis, pepatah. Bahasa. Peribahasa. Jadi maksudnya saya kan gini Bunda. Ini kan sesungguhnya syukur itu maksudnya khasiatnya syukur itu mengikat nikmat yang ada agar supaya tetap ada dan meraih nikmat yang tidak ada supaya menjadi ada. Ini selaras dengan firman Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu itu bersyukur maka saya akan tambahkan. Makanya ulama itu berpendapat bahwasanya nikmat paling besar itu kan nikmat Islam dan iman. Nikmat paling mulia itu bukan nikmat sehat sebenarnya, nikmat Islam dan iman. Sebagian ulama itu mengatakan kalau kita tidak bisa mensyukuri nikmat Islam dan iman, maka akan menjadi sebabnya naudzubillah min dzalik, menjadi sebabnya mati dalam husnul khotimah karena tidak mensyukuri nikmat Islam dan iman. Makanya dianjurkan berdoa alhamdulillah ala kulli hal wa ni'matil iman wal Islam. Gitu Bunda. Betul. Jadi pokoknya kalau dari Madura itu jangan khawatir Bunda. Santri semua di sana rata-rata. Anak sarungan semua Bunda itu. Anak teman-teman kita dari Madura anak sarungan. Pesantren. Kemana-mana pakai sarung. Tanya aja. Ke kondangan sarung juga. Jangan kondangan, naik bis aja pakai sarung. Nggak ada celana mereka. Ya memang udah biasa pakai sarung, gimana sih? Saya jualan nasi goreng di Purworejo pakai sarung Bunda. Mampir Bunda. Nah itu kan. Wih. Tapi kan tetap pakai itu kan celana apa namanya ya? Kita pakai sempak lah. Masa sempak, jangan nanti melorot. Pakai ini Bang. Fair.
pakai celana boxer, sempak kalau melorot, aduh, bahaya. Tiada yang salib. Jadi maksud dari pepatah itu kan bersyukur itu bukan masalah dunia kayak dapat apa gitu. Nikmat Islam itu yang seharusnya disyukuri. Karena ulama berpendapat bahwasanya kalau tidak disyukuri. Pengimplementasian syukur itu mau tahu? Pengimplementasiannya. Kita berdamai dengan keadaan. Itu syukur yang nikmat itu, berdamai dengan keadaan. Itu malah pasrah, Bunda. Tidak berdamai dengan keadaan. Artinya apa ya? Kita pasrah. Ya kita sudah usaha toh. Kita artinya menerima pemberian Tuhan, mensyukuri nikmat Tuhan. Intinya yang namanya bersyukur itu, mau dikasih rezeki mau enggak, tetap harus bersyukur. Karena ada juga karena Allah itu bukan tidak mau memberikan, tapi biasanya itu orang kalau dikasih rezeki itu malah membuat dia jauh dari perintah Allah. Jadi bersyukur juga rezeki ini nggak datang. Siapa tahu dengan adanya rezeki ini membuat saya lupa kepada Sang Halik kan gitu. Itu tetap mau ada rezeki mau enggak tetap bersyukur. Itu hikmahnya kira-kira. Tapi ada laki-laki ngomong gini Daeng Bang Adi. Kalau yang punya istri itu istrinya satu, kalau dia banyak-banyak bersyukur akan ditambah istrinya 2 gitu ya? Ya kalau mampu adil, oke aja. Kalau dia mensyukuri istrinya 1 bisa ditambah ke. Aduh nggak bener. Jalan ninja. Yo nih, assalamualaikum. Bercanda aja itu. Masalah Waalaikumsalam. Orang Minang. Ya, silakan. Jangan DM lah ke nomor HP aja, Mbak. Nomor HP ku ini aku kasih nomor HP ya kasih 08. Punya Bunda Rama. Nggak bisa kita 792 998. Ini nomorku Mbak kasih. Namanya kok enak ya kasih. Itu 895. Tuh nomornya Bunda Rama tuh. Masya Allah teman-teman ya banyak. Kasih yang buktinya ke Bunda Rama ya. Nanti diumumkan. Aduh, Masya Allah ya teman-teman kita. Kita harus aktifkan ramaikan Masjid Nur Maulidah, kantor pusat Apologet Islam Indonesia di Bolangi gitu ya, di bulan suci Ramadan. Amin. Itu intinya. Yang pintar di sini tolong besok gabung ke akun Buyu. Siapa itu Buyu? Karena selalu menghina. Jadi kalau buka komal itu, kalau nggak bertanggung jawab. Buyu itu akunnya Torosoki, Bunda. Torosoki. Mana mau dia naikkan debater Islam. Kita di-kick. Itu kalau Torosoki ketemu saya itu nangis dia. Udahlah nggak usah ditonton. Jangan Ustaz, ditonton. Tadi malam atau tadi siang ya, Torosoki itu. Aku nyimak di bawah itu Torosoki yang cadel-cadel ngomongnya. Mana lagi Keresteng? Teman-teman kalau nggak tahan jangan nyimak di komel-komel Keresteng, jangan meramaikan di sana. Bang Hanan, jangan nyimak di situ, tinggalkan. Iya, tapi ada yang lagi heboh itu RK. Wah, yang ngomongin RK Komal Kristen semua gara-gara si Nona saat itu ngaku dia milih RK, parah itu. Tadi saya naik, kalian turun, sekarang baru berteriak. Mana kau? Santai kau Alos, santai Alos. Memang di santai. Ya saya kan kebiasaannya. Nah itu saya belum baca selesai lagi. Ini orang timur ini kebiasaan mabuk terus tiap malam. Bang, artinya saya mau menjelaskan terkait kiamat tadi. Kalian sudah tendang saya, gimana sih? Duh. Iya, kau jangan minum lah kalau nak di komal.
Aduh, selalu saja minum. Kapan saya minumnya? Itu ya Saya di sini ayat 14 saya baca ya. Ayat 14 saja. Ayat 14 saja singkat saya baca. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Itu ya. Jadi yang tadi saya baca itu mulai dari yang ayat 12, kemudian Bang Marwoto ini Andi, dia mengatakan kedurhakaan. Nah itu kelanjutannya di ayat 14 itu, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia. Ya, coba kau baca menjadi ayat 36-nya. kesaksian bagi semua bangsa. Halus. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Begini ya, baca Bang. ayat 36-nya, coba baca ayat 36-nya. Baca ayat 36-nya coba. Ayat Saya 36-nya, menjelaskan dulu. Saya menjelaskan dulu, Bang. Jelaskan, udah ngerti, saya udah ngerti. Coba Sudah baca ayat ngerti 36. gimana? Anda ngomong sejarah aja ngelantur. Ngelantur. Aduh. Memang kau buta sejarah, nggak ngerti kau. Coba kau baca dulu ayat 36-nya itu. Bentar Bang Goto, Kau kemarin itu saya rasa lucu sama kau. Tolong Bang Andi ulang. Bisa naik itu saya. Aduh. Kau punya penjelasan itu paling. Ada yang minta nomor rekening MMCI. Bang Andi, Daeng. Ya sekarang Kristen yang masih ada nih di dalam dunia yang belum tidur cuma saya. Iya, jadi kalau kalian turunkan saya, kalian hanya diam semua. Di sini saya naik untuk meramaikan gomal kalian. Kamu suruh baca ayat 36-nya, aku gak mau baca. Makanya aku diturunkan. Baca kau ayat 36-nya, aku baca keras-keras. Kau yang baca, kau tunjukkan ayat, kau yang baca. Kau yang bawa Matius 24. Kau yang minta. Gimana sih Bang Guru? Kau nama siapa Bang Go? Coba ya. Iya, kau yang baca. Kau kan bilang Matius 24. Coba disiplin lah. Baca kau ayat 36-nya. Baca ayat 36 coba. Coba kau disiplin lah. Kau yang tunjuk ayat, kau yang baca. Kau kan sudah pegang Bible situ toh, kau tinggal maju saja ke. Belum lagi saya menjelaskan terkait sangkakala yang berbunyi di berbagai belahan negara itu sudah tergenapi loh. Iya, makanya kau baca yang tercatat itu semua tergenapi. Iya, baca di dulu. 2026 tahun yang lalu itu dicatat dan sekarang suruh baca. Kau itu cuman baca itu satu pasal itu, baca kau ayat 36-nya. Kau kan baca ayat 14-nya tuh, saya suruh kau baca ayat 36-nya. Baca sudah situ. Mumpung kau pegang Bible. Sebentar Anda yang mengatakan Anda yang membacanya, Bang. Parah Anda ini. Kau yang bawa narasi Matius 24 toh, saya suruh baca ayat 36-nya. Jujur ya. Saya diskusi dengan Bang Suma belum jawab saya pertanyaan. Tanya Suma itu. Apanya lagi? Pertanyaan apa yang belum dijawab? Dia belum jawab saya punya pertanyaan sampai sekarang. Boleh tanya dia itu. Pertanyaan ada dia di atas itu. Coba kau kasih bangun dia. Bilang alos naik ini. Kau sebut pertanyaan apa yang belum dijawab. Jangan sampai sudah dijawab karena kau mabuk. Saya tanya kau. Aku tidak dengar. Saya tanya kau. Jangan sampai sudah dijawab. Kau mengimani enggak nabi-nabi yang ada dalam kitabmu? Pertanyaan kayak anak TK. Kok sekolah tidak kau itu? Parah ini. Ini kau turun. Pertanyaannya, kau mengimani tidak nabi-nabi yang ada? Bukan nabi-nabinya, Al-Quran yang diimani. Jadi kalau di situ ada nabi-nabi berarti diimani nabinya. Parah kawalos. Kau mengimani tidak nabi-nabi? Kalau mabuk itu Karena ada dalam kitab suci, makanya diimani. Kecuali kalau tidak ada. Izin dulu, ternyata Bang Haji dia di Misor, aku masih melek nonton. Ini saya udah WA sih, ini laporannya Bang Haji. Jadi sebulan penuh nanti di Masjid Nur Maulidah, itu masjid kantor pusat API berada di Bolangi. Nanti rencana sebulan penuh itu buka bersama terus kajian Islam sebulan penuh. Itu sih laporannya Bang Haji. Kegiatan memang tiap bulan suci Ramadan kita di sana. Jadi Daeng Bang Had. Dia lagi dia.
Ada yang minta nomor rekeningnya ini. Ada yang minta. Nomor rekeningnya 401, nomor rekeningnya ya 401 3000 17173. Saya ulang ya 401 3000 17173. Bank BTN atas nama Makassar Mualaf Center Indonesia. Kau naik lagi kau los. Aduh, sudah berapa botol kau minum di situ? Nah. Saya tidak tahu bang, ini siapa yang kasih naik saya? Saya juga bingung. Padahal saya mau istirahat. Siapa coba? Tanya dari semua yang ada di sini. Siapa yang kasih naik saya? Ini sudah penistaan ini. Penistaan. Iya. Saya juga bingung Bang Go. Jadi jangan kita marah-marah lah, jangan kita saling benci satu dengan yang lain. Mari kita sama-sama Indonesia. Kalau tidak ada yang marah-marah Bang Alur. Yang masalahnya kok mabuk. Tidak ada yang marah-marah. Mabuk gini. Gimana? Jam 3 sudah mandi. Tapi ini Bang Cimul ini kok apa itu? Sabar. Berapa ini? Sudah, saya tanya cinta abu-abu. Coba kau jelaskan. Apa itu arti cinta abu-abu? Saya ini galau loh, saya putus cinta. Putus cinta. Kenapa pula kau di Komal putus cinta? Kau di pinggir jembatan sana. Kau berdiri di pinggir jembatan tuh, buat kau berhayal di situ. Berlompat. Bunda punya usul saran dengan Bang Go ini sangat, waduh, sangat. Aduh, parah. Jangan di mute host, biar dia bicara. Biar hiburan. Harus disuruh lompat sih. Aduh. Tapi saya bingung dengan cinta abu-abu ini gimana sih? Makanya kok di situ tuh kan ada cinta sejati, ada cinta apa sih si Alos ini? Mending kok ini masih live di YouTube-nya Gurunda loh. Lipat tangan. Tiap malam mabuk ini Bang Andi. Masih live di YouTube-nya Gurunda. Ini mau saja dengan mabuk-mabuk. Ya sudah, saya lagi mabuk cinta nih. Coba jelaskan cinta itu seperti apa? Diskusi lah. Kenapa kau menuhankan anak orang? Ayo. Sama saja nanti habis itu tendang turun lagi. Mendingan kita ngomong lain aja. Los, gue mau nanya sama lu kayak gini-gini, lu gejala awalnya apa ya? Kejedot dia ini. Kenapa lagi gejala awal saya gimana? Yang saya harus menjelaskan buat kau Marboto. Andi, saya bingung juga dengan pertanyaan kau ini. Atau kalau gitu saya ganti pertanyaan. Maksudnya gejala apa? Kalau gitu saya ganti pertanyaan kalau nggak paham. Dari jam 7 tadi salah malam, saya tanya cinta. Ntar dulu. Iya, dari jam 7 salah malam saya tanya sampai cinta. Dari jam 7 malam sampai sekarang ini kau ngapain aja? Ya saya begini saja. Tadi nggak keluar rumah? Lalu saya harus buat apa? Tadi nggak keluar rumah mencari apa? Keluar gitu? sedikit. Sekarang masih ada di jalanan. Udah jalan. Enggak, saya nggak cari apa-apa sih. Berapa botol? Berapa begini botol? saja. Iya, berapa botol? Waduh, ini tanya berapa botol. Jadi kira-kira saya ngomong ini menunjukkan bahwa saya mabuk, gitu. Ya banyak doang. Saya ngomong kan masih waras, Bang. Apa yang salah? Berapa botol? Waduh, berapa botol lagi? Sudah, saya gimana ya? Saya 10 botol. 10 botol. Sudah puas kau? Nggak puas saya, kurang tambahin dikit. Nggak puas saya, tambahin 1, 11. Saya cap tikus. Cap tikus. Arak balik. Ntar dulu ya. Jangan. Ntar diam dulu. Jangan sampai host ini yang mabuk. Bentar dulu. Mari ketemu dulu, diam dulu dia. Ini serius nih gue ngomong. Terima kasih kepada Bang Haji Denny Miswar. Beliau masih mantau, telah mentransfer ke Makassar Mualaf Center Indonesia
Bunda Rama mau tahu jumlahnya berapa? 5 juta. No. Tiga. Sebutlah situ. No. Disebut. Bunda Rama benar, 10 juta. Masya Allah. Masya Allah. Barakallah. Barakallahu Jazakallah khairan fikum. katsiran, Bang Haji. Idolaku. Naga Bonar. Ya, Wish. sehat selalu Bang Haji Naga Bonar. Berkah-berkah. Semoga Allah memudahkan segala urusannya, memberikan keberkahan dan rezeki yang tidak putus. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa nanti teman-teman memasuki bulan suci Ramadan, mulai di malam pertama gitu ya, jangan lupa saksikan filmnya di SCTV Para Pencari Tuhan, sebulan penuh di bulan suci Ramadan. Di situ ada Bang Haji juga. Nanti jangan lupa, yang paling jangan lupa di hari ke-8. Di hari ke-8. Nah, di situ ada sedikit materi diskusi kita di sini. Asik, tercerahkan, ada sedikit humorisnya, tapi edukasi. Itu kira-kira. Jangan lupa ya, Para Pencari Tuhan di SCTV. Pokoknya kita nonton full Aku mau nonton full kalau gitu. Ada film menjelang sahur katanya juga, Bang Andi. Coba tanya. Ya itu dia. Menjelang sahur. Menjelang sahur gitu. Iya, kemarin kan sempat tipping-tipping di bawah waktu aku di Pak Haji Ferry. Kita nggak mau. Jadi kita itu ibu-ibu ya, ibu-ibu. Kita itu kalau Nanti di situ Anda lihat Pendeta Arom tuh, Pendeta Arom ada ya. Saya bocorin aja nggak apa-apa lah ya. Iya, Pendeta Arom ikut juga. Ada Pendeta Arom. Tapi dari Kristen katanya. Iya. Ya kan? Iya. Pendeta Arom juga ikut main film. Kalau saya di hari terakhir gitu ya. Jadi jatah saya itu hari terakhir, saya main di situ sebagai kameramen, jadi nggak masuk, kameramen doang. Bukan Marwoto, Bang. Parah. Marwoto. Adalah Marwoto. Saya kan asistennya Bang Haji. Ya gimana saya Bang? Saya mau syuting. Saya kalau syuting kena kamera rusak. Aku nggak pernah masuk kamera, rusak tuh kamera kalau saya ada. Udah dicoba rusak terus. Ya udahlah, nggak jadi gue jadi artis. Ya teman-teman para pencari Tuhan PTT. Kenapa dibilang pencari Tuhan? Artinya apa ya? Orang yang berusaha untuk memperbaiki diri. Judul lainnya ada Bang Adi, selain Mencari Tuhan. Kemarin syuting beliau katanya kan. Kita sapa ini yang kertas. Follow yang dibawa dulu, follow. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tinggal di luar negeri Bang Kertas. Tinggal di mana? Aku di Jawa Tengah, Hos. Jawa Tengah. Semarang. Banyumas, ngapa? Jelong. Banyumas ngapak semua. Dia bertanya ini, berarti kalian gak punya Tuhan ini Kak si Jelong ya. Jelong kau nonton aja biar kau paham. Ya. Dikit hari lagi udah main tuh ya. Bukan berarti gak punya Tuhan. Kau nyimak itu nonton sampai full episodenya. Biar kau pinter Bang Jelong. Biar kau paham. Intinya di sana kan banyak orang-orang tuh banyak meluangkan waktunya tidak mengenal Tuhannya kan, itu skala umum, bahasa umumnya. Banyak orang sia-siakan waktunya tapi dia tidak belajar agamanya sendiri gitu loh. Nah itu di sana, jadi artinya
perlu introspeksi diri. Di bulan suci Ramadan itu kita harus mendekatkan diri kepada Sang Halik. Nah, kira-kira itu bahasa kesimpulannya itu film gitu loh teman-teman. Ya, di dalamnya itu diselingi dengan tidak monoton. Kalau monoton kan orang bosan tuh. Nah, diselingilah dengan bahasa guyon tapi edukasi gitu ya. Guyon tapi edukasi. Itulah kira-kira teman-teman. Kan itu udah ini judulnya tuh udah sangat familiar ya, udah beberapa kali main tuh tahun-tahun yang lalu. Bang Haji. Bang Kertas di mana? Aja Barang, Wangon. Banyumas bang, aku di Banyumas. Oh Banyumas, Purwokerto, Lor. Ya, tiap malam nyimak apologet bertarung nih. Tunggu aku di Purwokerto ya. Oke, siap. Kapan? Bulan-bulan berapa ya? Nanti aku kabari lah. Oke, siap. Aku kasih geduk ya, geduk goreng. Tuh, bagus tuh. Aku biasanya di itu makannya ya. Kali aku centangnya mau apa ya? Ya paling di mall itu loh, depan alun-alun, mall apa? Mall apa namanya depan alun-alun? Oh Rita Mall. Ya Rita. Paling itu. Rita Mall ya. Iya. Banyak sih restoran di sana. Iya, itu sebelahnya Masjid Agung ya itu. Yoi. Ini akun Cimul ini sampai apa ini? Kok DC Bang Juma? Waalaikumsalam. Bang Cimul. Terima kasih lah, aku turun ya, ganti Oten. Nggih. Matur suwun nggih. Sami-sami, salam sehat selalu. Parah ini jalur. Ada Oten di sini, tapi mereka tidak mau diskusi dengan saya. Kau yang tidak mau diskusi. Kan diskusi Tuhan siapa los? Waduh, sudah ditanya dari tadi sama Bunda Rahma. Saya ulang kali diturun. Mabuk. Aduh Goto, kau tidak punya ilmu Goto. Kau bersama hostnya tidak punya ilmu. Juga Bang Suma sama, gak punya ilmu. Saya tanya Bang Suma itu kemarin begini, coba sebutkan Nuh punya anak ada berapa dan nama-namanya. Zuma malah tendang saya keluar. Kau bertanya kayak anak TK, itu pun TK kecil. Itu kan saya hal sekecil itu yang mungkin kalian tidak bisa, yang tidak tercatat mungkin di dalam kitabmu yang saya tanya. Karena kalian kan mengimani mereka juga, itu nabi-nabi Israel. Tapi kalian mengklaim bahwa itu nabi Muslim, Arab. Aduh, saya aneh sekali. Anak Nuh itu ada 3, Sem, Ham, dan Yafet. Ngerti kau? Itu tercatat di mana? Saya tanya kau. Tercatat di mana? Tercatat di mana? Saya tanya kau. Baca. Tercatatnya di mana? Kejadian itu. Coba tunjukkan dalilnya di dalam kitabmu. Tunjukkan dalilnya di dalam kitabmu. Yang saya tanya ini kitabmu. Bukan kau ambil lagi dari Bible, Alkitab. Dengar dulu kau baik-baik, dengar kau. Al-Quran itu bukan buku sejarah, bukan buku biografi. Wahyu Allah, ngapain mau nulis nama anaknya? Nggak ada urusan Al-Quran dengan anaknya Nuh. Lalu apa yang bisa dibanggakan dari Al-Quran yang hanya tertulis terkait setan menyesatkan manusia? Bukan buku sejarah itu, Alos Paringga. Lalu ada gadis-gadis montok. Itu yang disebut firman Allah. Di mana lagi tercatat itu, di mana lagi? Aduh, ini berarti kau tidak nyimak dari tadi pertanyaan saya di sini. Ya, di Anaba. Anaba 33. Iya, saya tahu. Kau naik diskusi, jangan mabuk masalahnya. Waduh, jangan mabuk gimana, Bang? Saya tidak mabuk ini.
Saya serius ini. Masa penciptaan juga kalian tidak bisa menjelaskan? Al-Baqarah itu pada saat masa penciptaan kapal sudah ada dengan muatannya. Kan aneh. Di Al-Quran itu Bang Alos, dengar kau baik-baik ya. Di Al-Quran itu lengkap, mulai dari ilmu kosmologi sampai environmental etik ada dalam Al-Quran dijelaskan. Kau aja tidak ngerti Al-Quran, kau ketawa kan? Apa? Ilmu apa yang ada di Al-Quran? Coba apa itu ilmu kosmologi? Al-Baqarah itu 164 itu sudah menjelaskan. Pada saat penciptaan dunia sudah ada kapal dengan muatannya. Nah pertanyaannya, siapa yang menakodai kapal itu? Dan muatannya mau bawa kemana? Tunggu, saya tanya kau dulu tuh. Kau ngerti ndak apa itu ilmu kosmologi coba? Ayo coba kau jelaskan saya dulu coba. Apa itu? Saya tidak mau menjelaskan buat Anda. Memang kau tidak tahu. Kali tidak tahu. Nggak usah malu-malu. Aduh. Udah malam gini. Anda kok menggurui saya gimana? Saya kamu itu harus bertanya kepada ahli kitab ini. Kami ahli kitab. Yang Kristen ini. Kau bertanya sesama kaum muslim ya tidak dapat petunjuk di situ. Apaan ya? Saya tanya kau ilmu kosmologi itu apa? Coba kau jelaskan sama saya. Kau kan bilang setan. Maryam 93 itu diutus setan-setan untuk menyesatkan manusia. Kalau gitu begini. Coba kau buka dulu. Setan diselamatkan, manusia disesatkan. Kan aneh. Iya, coba. Kau buka dulu 2 Tesalonika 2 ayat 11 dan 12. Apa bunyinya situ? Apa bunyinya situ coba? Kau buka dan kau baca. Kau yang menunjukkan dalilnya. Parah kawin. Kau buka dan kau baca. Kalau di Al-Quran ya narasi seperti itu hanya 1, tapi dalam Bible kau lebih 10. Mau tak kasih kau semua ayatnya? Mau tak kasih kau? Banyak kali narasi. Saya tunjukkan ayat lagi ya. Kalian punya ayat ya. Parah kau ini. Kau suruh buka 1 ayat kau tidak mau. Padahal kau pegang Bible situ. Kau mabuk itu. Jadi biar kau buka Bible tidak bisa. Otakmu miring. Kau lihat Bible itu ada 2 di situ. Jadi bisa kau buka. Mencas orang saja. Islam itu sudah punya Al-Quran, sudah punya hadis. Nggak bisa dia buka itu. Karena dia mabuk. Anak para nabi itu lengkap di dalam hadis itu. Dia mabuk, dia lihat Bible 2 di situ. Mabuk. Masa begitu sih? Ya. Parah. Ini banyak ayat-ayat kamu ini yang tidak masuk akal. Tidak masuk akal. Ya. Masa Allah punya tangan 2, kanan semua? Itu kan aneh. Ada nggak? Kau itu, kau toh dalam Bible kau itu banyak sekali tuh alegoris, majas. Kau belajar deh itu. Belajar kau tidak? Saya ini mau menjelaskan buat kalian ya. Ya, artinya bahwa kalian punya kitab ini menjadi tanda tanya besar. Yang pertama, Allah mengutus setan untuk menyesatkan. Di Al-Quran itu sedikit saja majas atau alegoris, tapi di Bible kau ratusan majas alegoris yang tidak jelas arahnya. Paham kau? Tidak jelas apa tujuannya, apa maknanya ini ayat, apa tujuannya dari kemana. Seperti Wahyu 5 ayat 6. Tuh, roh Allah bertanda 7 bermata 7. Itu arahnya kemana? Tujuannya kemana? Untuk apa itu? Saya sampai detik ini mencari literasi tentang Wahyu 5 ayat 6 hubungannya. Banyak buku saya baca. Ayat ini hanya tertulis untuk memasukkan satu budaya yang disebut dengan Helenistik. Hanya itu yang saya dapat. Ayat ini seolah-olah berbicara eskatologi, padahal tidak, padahal bukan. Parah kalian ini. Ini siapa yang nulis? Tempo hari itu saya kaji dengan Bang Ardiansa.
lembaran dari Kodeks Vatikanus yang hilang dari 1519 hingga 1536. Ini dikarang oleh seorang yang bernama Kardinal Basirion, dimasukkan. Dan itu kira-kira kena sampai Wahyu 5 atau Wahyu 7 ya. Sekitar itu. Karena sebagian manuskripnya hilang. Itu karangan kardinal itu untuk memasukkan budaya Helenistik. Tidak ada arahnya, tidak ada tujuannya. Kita uji dari sisi gramatikal saja, pemaknaan kata-katanya hilang. Apa yang dimaknai dari ayat itu? Coba kita menguji dari ilmu kosmologi tidak kena, eskatologi tidak kena. Apa yang disampaikan dari ayat itu tidak ada. Berarti ayat itu apa? Hoax. Nanti tidak kau hoax. Bagaimana mau ngerti hoax kalau semua disiplin ilmu kau tolak? Kenapa di surga ada perang naga? Tidak ada lah, terasa begitu. Kalau kau baca semua kitab suci, walaupun tidak disebut surga, tidak ada perang naga di surga. Surga itu mutlak milik Allah. Tidak akan pernah terjadi perang di sana. Dimasukkan itu untuk memasukkan budaya Helenistik. Berkali-kali saya terangkan bahwa Roma itu kerjanya hanya mengasimilasi paksa budaya orang lain. Dewa Mesir diambil, naga Cina diambil, kitab Yahudi diambil. Itu kerjanya Roma memang. Dan itu menurut tulisan sejarawannya, Herodotus, Tacitus, Eusebius. Memang kerjanya begitu. Naga itu budaya Cina, masuk dalam kitab Wahyu. Cobalah kau pintar-pintarlah kau sedikit. Kaji itu menggunakan disiplin-disiplin ilmu. Mulai dari sejarah, budaya, sampai di antropologi kalau perlu. Kalau Islam itu mulai dari ilmu kejadian bumi, kejadian alam, kosmologi namanya, asal-usul alam, sampai yang saya terangkan tadi environmental etik, dijelaskan dalam Al-Quran, jelas ayatnya. Bahkan berkali-kali disebutkan. Parah kalian ini. Yang sering kita baca Pak Ustaz Arif ya, surat Al-Anbiya 30 itu. Awalam yaralasina kafaru an-nas samawati wal ardah. Jelas, dijelaskan sejelas-jelasnya dalam Al-Quran. Surat Ar-Rum ayat 41, environmental etiknya itu hubungan moral manusia dengan alam. Dijelaskan di Al-Quran, Zaharal Fazadu. Dijelaskan tuh. Lah coba Bible, apa yang kita mau ambil dari Bible? Kalau di Al-Quran, mulai dari kejadian alam, terbentuknya alam semesta, hingga alam itu dirusak oleh manusia, dijelaskan dalam Al-Quran. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut. Akibat perbuatan tangan manusia, Allah menghendaki mereka merasakan hasil perbuatan tangan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Surat Ar-Rum ayat 41. Jadi mulai dari kejadian alam sampai hancurnya alam gara-gara manusia, dijelaskan dalam Al-Quran. Maka saya pernah bilang, Al-Quran itu hukum yang tertinggi di muka bumi. Yuk kumpul seluruh buku yuk kumpul seluruh dunia. Yuk ambil aspek-aspek hukumnya. Tidak ada yang seperti Al-Quran. Kenapa kalian tidak mengerti? Kenapa? Karena kalian tidak pernah melakukan studi, tidak pernah melakukan deep learning. Lakukan studi dalam, baca sejarah dunia, gitu loh. Gabungkan semua ilmu pengetahuan untuk mencari tahu, mengkaji itu narasi, Bible maupun Al-Quran. Baru kau dapat final konklusi, ambil dari sisi holistik. Begitu bang. Jangan terkungkung terdogma. Kalau otakmu hanya doktrin dogma, ndak bisa maju pikiranmu. Karena mindsetmu itu dikelola di situ, doktrin dogma.
Yang awalnya memang tidak ditawarkan lewat studi, tapi ditawarkan lewat kekuatan militer. Sehingga akal kita hilang tuh. Coba kalau pistol di kepala, pedang di leher, hilang akal. Begitu sejarahmu masalahnya. Begitu halus. Ya berisiko. Ya lanjut aja Bunda Rama. Itu saya terus terang di Al-Quran itu banyak sekali rahasia-rahasia yang tersembunyi yang kadang kita seolah-olah kita tidak tahu maknanya kemana karena dia terlalu luas, terlalu besar, itu terlalu jangkauannya terlalu luas gitu loh, kan begitu. Kita hanya membaca seolah-olah lewat saja begitu, padahal maknanya dalam sekali. Bahkan saya pernah bilang tempo hari bahwa surat Al-Baqarah ya, terutama ayat kursi itu intisari dari kitab kabur. Saya pernah katakan begitu. Ya lanjut aja Bunda Rahma, lanjut. Yang di bawah follow dulu akun yang di atas. Kalau belum follow akunnya Bang Got yang ketiga, bantu follow. Makanya sering saya katakan. Lanjut Bang, aku makan. Iya, kan sering saya katakan tuh, this is the real key to heaven, namely the Quran. Sering saya katakan itu. Al-Quran itu merangkum semua, menjawab seluruh pengetahuan. Al-Quran itu menjawab semua aspek-aspek kehidupan. Anda mulai bangun tidur hingga tidur lagi, itu dijelaskan baik dalam Al-Quran, dalam hadis. Karena kenapa? Al-Quran mengajar kita untuk hidup teratur gitu loh. Tapi coba kalau kau baca Bible, apa yang terjadi kalau kau meneliti Bible? Saya meneliti Bible saja 6 tahun, pusing kepala aku, bayangkan itu. Karena apa? Karena terlalu banyak ayat-ayat hoax. Yang ayat-ayat itu tidak pernah terjadi dalam sejarah Yahudi, tidak pernah tertulis dalam kitab-kitab Yahudi di abad ke-1. Tidak pernah ada di situ tertulis dalam Biblemu. Makanya Voltaire itu menulis ya buku Dictionary Filosofi, menulis buku De Atlas Thomas bahasa Prancis ya. Padahal beliau ini seorang filsuf besar, mengkritik juga Bible, seorang orientalis Kristen. Bahkan dia katakan bahwa Bible tidak koheren dengan sejarah. Memang begitu, hasil penelitian saya, Bible itu tidak koheren dengan sejarah. Selain itu, Bible itu tidak sejalan dengan ilmu pengetahuan, tidak cocok dengan sains dan teknologi. Kalau Al-Quran, 114 surat, mulai dari Al-Fatihah hingga ke An-Nas, Anda mau uji dari ilmu pengetahuan apa, dijawab semua dalam Al-Quran. Dijawab semua. Mau ke ilmu bahasa, terjawab baik di Al-Quran. Kan saya katakan tadi, mulai dari ilmu kejadian alam sampai manusia merusak alam ada dalam Al-Quran. Tidak ada begitu di kitab lain. Kalau kalian melakukan studi dalam. Makanya kalian tidak pernah gitu loh. Cobalah kaji Al-Quran. Kalau kita baca, Bang, kalau kita baca di Hakim-Hakim, gini, ambillah anakmu yang masih perawan, berikanlah kepada orang itu, perkosalah dia. Mama suruh perkosa anaknya, anak gadisnya yang masih perawan, dia kasih ke orang tuh diperkosa, perkaos. Apa itu itu dilihat dari sains,
Bahasa ilmu apa yang Iya, bisa didapat jadi di situ? begini Bunda ya, begini ya. Kenapa Voltaire menulis buku lalu membuat beberapa statement, salah satunya dia berkata begini ya. Beliau berkata begini, Bible itu penuh dengan konflik moral. Salah satunya yang tadi Bunda baca nih, kan begitu, belum ayat-ayat yang lain. Kenapa beliau menulis itu? Padahal beliau itu lebih cenderung sebenarnya ke politik ya. Bahkan pemikirannya itu, ya pemikiran beliau itu dipakai oleh Maximilian untuk menggantung Raja Louis XVI ya. Ketika revolusi Perancis tahun 1789 itu. Beliau punya nama besar. Beliau menulis bahwa Bible itu penuh dengan konflik moral. Puluhan esainya yang tergabung dalam yang dikelompokkan dalam kamus filosofinya, Dictionary Filosofi itu mengkritik keras tuh Bible, bayangkan tuh. Kok sampai segitunya dia kritik. Dengan demikian ada sesuatu yang salah dalam budaya Kristen sehingga seorang Voltaire harus mengkritik Bible-nya sendiri, keyakinannya sendiri, karena beliau orang pintar. Beliau seorang profesor. Kan begitu. Kan saya berkali-kali katakan, kalian lakukan studi dalam sejarah penulisan Bible kalian, baca sejarah dunia yang berhubungan dengan Bible kalian. Tidak mungkin Thomas Hobbes, Voltaire, Bert de Ehrman, Hughes Confile, bahkan salah satunya adalah nominator Prize Nobel, bayangkan itu, mengkritik keyakinannya sendiri kalau tidak ada kesalahan. Justru karena ada kesalahan sejarah, ada pembelokan sejarah, mereka memprotes. Mereka ini orang-orang pintar, profesor, doktor semua, yang tulisan-tulisannya itu dikonsumsi banyak orang. Kalau mereka saja mengkritik Bible kalian, bagaimana dengan kami? Setelah kalian mengambil istilah Allah itu masuk ke dalam Bible kalian. Coba Selamat pikirlah. pagi, Bang. Selamat pagi. Ya, silakan. Ya, silakan Bang, silakan. Ya, kalau di dalam kekristenan Bang, ketika Abang menyampaikan mau dia profesor, mau siapapun, terus mengkritik Bible, itu bukan rujukan Bang. Beda dengan Al-Quran. Al-Quran Muhammad sendiri yang menerima wahyu, malah dia yang melawan, bukan mengkritik malah Bang. Muhammad melawan. Anda ini bawa bicara bukan. tidak ada data. Oh, aku kasih Keluar data, saja. Bang. Kau itu bicara kayak Kasih orang habis data. minum tuak Aku 100 kasih botol. data. Abang dengar datanya, aku kasih data. Al-Quran Sekarang bilang saya tanya, kau bahas Al-Quran, bisa enggak kau baca Al-Quran? Bisa enggak kau baca itu? Dengar Al-Quran bilang jangan dekatin wanita yang lagi haid. Muhammad dia embat. Apa orang ini? Al-Quran berkata cukup Sudah. istri. Sudah. Kau itu framing saja, menghujat saya kerja kau. Di mana Rasulullah menduri wanita haid? Parah Anda ini. Ini murid-muridnya Edis semua. Kau tahu guru kau itu suka tanya saya itu. Bilang aja kalau mau angkat saya jadi gurumu. Kau bawa narasi-narasi. Pakai otak sedikit. Sedangkan yang punya kitab saja tidak pernah berbicara begitu. Tidak ada itu umat Islam kritik Biblemu. Mulai dari abad ke-4 hingga masuk abad ke-10, masuk lagi abad ke-19. Yang kritik Biblemu itu bukan umat Islam, tapi profesor-profesor kalian sendiri. Ratusan berjejer itu, orientalis Kristen, itu sendiri yang mereka sendiri yang mengkritik Biblemu. Nama-nama besar yang sering saya sebut, mulai dari Prof. Jenkins, John Allegro, Dr. Charles, Dr. Davis, Robert Weffeng, Barbara Tering, Elizabeth Clara Prophet, bayangkan itu. Itu profesor semua, deretan profesor perjanjian baru di New Testament. Kau bawa narasi karangan kiamat, narasi karangan Edis. Pakai ke otak.
Kau bicara sudah salah. Dari mana Rasulullah melawan Al-Quran? Kau saja dikasih kau kue, tidak mungkin kau buang. Apalagi ini kitab suci. Pakai kau otak. Inilah kalau otak kau simpan di dengkul. Otak itu bang disimpan di kepala. Tidak mungkin Nabi diberikan wahyu, dia lawan wahyunya. Kau saja dikasih kue, kau makan, bukan kau buang. Pakai kau otak. Parah Anda ini. Inilah saya katakan sama kalian berkali-kali. Kalian itu naik diskusi bukan berbasis argumen, berbasis sentimen. Akhirnya kalian kayak anak Batak masuk penjara. Beda saya kalau saya berargumen, semuanya berdata. Terutama realita yang pernah terjadi di sejarah, di sepanjang sejarah perkembangan Kristen, Islam. Semuanya ada datanya, ada judul bukunya, tertulis jelas dalam sejarah. Beda kalian bawa narasi-narasi karangan orang. Makanya kiamat lari tuh kiri kanan diburu. Jadi DPO, Edis, Taipudin lari semua ke luar negeri sana. Kenapa? Ngomong tidak sesuai realita. Si siapa lagi tuh ditangkap tuh. Jangan begitu bang. Isa, Yesus tidak pernah mengajarkan begitu. Berkata benar, kalau itu benar, tidak itu tidak. Kalian apa yang kalian ikuti? Tidak pernah Kak Yesus ngajarin kalian begitu. Ngomong serampangan, tidak pakai data. Lihat kok kawan-kawan apologet Islam itu. Kalau mereka bicara, semua berdata. Bahkan kitab pun tidak ditambahkan, tidak dikurangkan. Saya bicara sejarah, panjang saya baca sejarah. Bicara sejarah, kajian sejarah, kasih kalian edukasi sejarah. Ada hoax itu tidak ada. Saya berani mempertanggungjawabkan. Saya open cam kalau saya bicara. Karena semua datanya valid. Tertulis dalam berbagai buku. Ketika saya bicara Voltaire katakan bahwa Bible penuh dengan kekejaman. Ada bukunya. Saya sampaikan judulnya. Kau beli sana baru kau baca. Kau bilang lagi profesor bukan rujukan. Memang karena otakmu tidak nyampe. Kau sekolah aja sampai di gerbang. Masih untung saya mau kasih tahu kau judul bukunya. Bagaimana mau beli buku karangan profesor kau, Bible kau aja malas kau baca. Buka bangun pagi-pagi baca Biblemu itu pagi, siang, malam. Kalau perlu 1 hari 10 kali. Supaya kau paham Biblemu. Ini sudah seminggu sekali diketekin pula Biblenya. Rajin-rajin baca Biblemu, bandingkan, gunakan akal sehatmu, pertanyakan itu apa isi Biblemu itu. Dari Kejadian sampai Wahyu. Pertanyakan semua itu, ini ayat apa tujuannya, maknanya apa, kapan dia masuk di Bible saya. Cari tahu semua. Jangan kau hanya baca saja. Kalau mau pakai akal, naik kalian hanya menghujat. Pakailah otak kawan. Kita ini sudah dewasa semua, pakai otak. Beda saya ketika saya katakan satu-satunya rumah ibadah yang dibangun dari hasil genosida manusia itu gereja Katolik. Saya menghujat, tidak, jelas datanya, ada nama gerejanya. Sampai detik ini gerejanya masih dipakai untuk beribadah. Anda baru masuk sudah tulang manusia, sampai dalam tulang manusia semua. Itu data, bukan menghujat. Beda kalian ketika kalian menghujat Rasul, menghujat Nabi tidak pakai data. Bawa hadis karang-karangan kiamat yang dibawa pula hadis maudu, itu pun dari dirubah-rubah. Parah kalian ini, pakailah otak sedikit kawan. Negara kita negara hukum. Usahakan argumenmu itu tidak menyentuh ranah hukum. Supaya kau tidak dipenjara, makanya kalian tidak ada yang berani open cam kalian itu. Penghujat. Takut kalian karena kalian tahu apa yang saya omong ini salah. Cobalah ngomong sesuai realita, pakai data. Jangan ngomong sembarang.
Dia 5 dia jago memang. Terakhir jumpa kalah juga aku. Kemarin tuh pernah menang sekali cuman pas dia lagi sakit kepala. Untung gue menang lawan bot jago kelas. Aku ada kemarin tuh sekali mabar sama dia. Sinyal lu kenapa nggak 5 bang? Aku pakai ini soalnya bang, ini nggak punya Elgato. Aku langsung pakai mirror gini. Nah, tapi itu alasan, itu sebenarnya alasan. Kalah tetaplah kalah. Itu sebenarnya alasan. Kalah tetaplah kalah, ya kan? Aku dari pertama main udah, ini kayaknya penjoki nih. Gak lama datang viewersnya. Yang viewersku juga bilang, kau nabrak bot jago tuh di babak 2 dibilang. Asem masuk. 4 shootku pak, 1 nggak ada yang mau masuk. Kalah kita pak. Apa aja yang king? Kalau kita menang entah, ini kita kalah. Gigi masuk guys. Gigi sekali malahan. Cuman kalau satu sama orang gitu. Salah satu juga kalah pak, namanya pak. Masalahnya syutingku 4 loh. Anjir lah. Duh. Berat guys. Berat ya guys. Volumenya. Nice.
Messi kita. Tuh kan, aku kebiasaan kayak gitu, Cok. Passing ke belakang. Tuh, sapuan tuh yang benar tuh. Gelo, Cok, gulitnya, Cok. Aduh, gulit. Nice. Nah kan, itu yang gak enak, Pak, kalau sinyal kita kalah. Tabrak. Kalah. Kemarin di Challenge Suren, malam ini ketemu Bojago. Dah lah. Welcome jeruk lagi nih. Lari kok, Woldemet, masuk. Aduh, bagus kipernya. Bang Birong tadi kemana? Kita nabrak Bang Rudi tadi. Bojago.
Boleh di stream bentar nggak? Yes. Boleh di stream dah. Gas. Oke. Ntar ya. Bentar. Udah ngebak. Boleh. Udah males guys, kalau udah ngebak tuh udah males. Bentar. Assalamualaikum. Bentar, balik lagi ntar ya.
What happens when great intelligence meets
There have always been two kinds of people in the world.
بالله من الشيطان الرجيم صلاتهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم
وجوهكم وأيديكم إلى المرافق فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى
Dia pesan sendiri aja pakai grup order di Shopee Food. Nah kan, gak ribet, setiap orang bisa input orderannya masing-masing. Apalagi ada diskonnya rame, ya diskonnya nggak diskon.
Two, three. Oh my God, I love the change. You cut, but you love the face. My fault that you went insane. You be the first and she's the next. T, ah, da, 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 da. Let's get in my car. I can take you far. Girl, make no mistake. This is not a date. Play on my guitar. Even if we can't be together, you can always call now or whenever. Even if I don't want forever, I down just for now. Oh my God, I love the change. You got, but you love the face. My fault that you went insane. You be the first and she's the next. My God, it's just a game. Oh, too deep and he told me go slow. Commit, but you couldn't say no. You already know. Hey, la da 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 da, la da 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 da, la da 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 da. Well, oh my
Lewat kekuatan mereka, hangatnya tradisi bisa terus hidup dari waktu ke waktu. Di tahun yang baru, ada satu harapan yang tetap sama. Agar kami semua bisa terus kuat untuk menjaga tradisi tetap hidup di tahun-tahun berikutnya. Dengan kebersamaan, Kebahagiaan dan kekuatan. Berbagi kekuatan dengan yang tersayang di tahun baru bersama Ensure Gold.
Oma Opa, Happily Popok Celana Dewasa 3-in-1 ada sasetnya cuma 5.000. Promo nih, beli 4 gratis 1. Happily, ekstra serap, ekstra kering, ekstra tipis. Jus diborong per saset cuma 5.000. Beli 4 gratis 1. Jadi easy.
What happens when great intelligence meets unstoppable power? A new universe of possibilities is born, boosted by a customized processor that's the galaxy's most powerful ever.